Cerita dimulai di kota Shanghai. Di sebuah ruangan yang sunyi, seorang wanita berambut biru kehijauan, Zhang Wanxin, sedang menyusui putra bayinya. Ia berbicara lembut kepada bayinya, Lin Zichen, mengatakan betapa beruntungnya sang bayi karena hanya perlu makan dan tidur. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa meskipun ia harus kehilangan banyak waktu tidur karena sang bayi, semua itu sepadan selama anaknya tumbuh dengan sehat. Tanpa sepengetahuannya, bayi itu bukanlah bayi biasa. Ia adalah seseorang yang telah bereinkarnasi dan masih memiliki kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Saat menyusu, ia menyadari bahwa otaknya belum berkembang sempurna, tetapi kesadarannya tetap utuh. Tiba-tiba, sebuah layar status berwarna biru seperti dalam game muncul, menampilkan identitasnya sebagai Lin Zichen, berusia 33 hari, dengan tingkat biologis biasa tingkat 1. Ia pun menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan curang khusus. Pada usia 3 bulan, Lin Zichen berada di dalam boks bayinya sementara kedua orang tuanya, Zhang Wanxin dan Lin Yansheng, mengawasinya. Sang ayah berkata bahwa bayi itu tampak memiliki bakat fisik yang luar biasa, bahkan memprediksi bahwa kelak ia akan menjadi seorang penggabung gen yang hebat, atau setidaknya seorang cyborg. Saat mereka berbincang, Lin Zichen terus menendang. Sebuah notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa ia telah menendang sebanyak 10.000 kali, memberinya atribut biologis, penggunaan dan peningkatan. Kemampuan ini memungkinkan bagian tubuh manapun yang ia latih untuk tumbuh semakin kuat tanpa batas, selama masih dalam batas karbon biologis. Ia merasakan kekuatannya meningkat dan bertanya-tanya apa yang dimaksud ayahnya dengan penggabung gen dan cyborg, membayangkan sosok-sosok pahlawan super. Pada usia 4 bulan, Lin Zichen telah belajar duduk dan merangkak. Untuk menghindari membuat orang tuanya ketakutan dengan perkembangan yang tidak wajar, ia hanya berlatih pada malam hari. Setiap kali ia merangkak, sistem memberinya poin. Sebulan kemudian, saat berusia 5 bulan, ia telah menguasai kemampuan berjalan. Pada usia 6 bulan, ia akhirnya bisa duduk dan merangkak di depan orang tuanya tanpa terlihat terlalu aneh. Suatu hari, ketika sedang menonton televisi, sebuah laporan berita tentang binatang menyimpang ditayangkan, memperlihatkan para penggabung gen dan cyborg yang bekerja sama melawan mereka. Untuk pertama kalinya, Lin Zichen benar-benar memahami bahwa dunia ini sangat berbeda dari dunia lamanya. Ia mengetahui bahwa bumi ini telah bermutasi, melahirkan makhluk-makhluk mengerikan yang disebut binatang menyimpang. Untuk melawan mereka, umat manusia mengembangkan 2 jalur. Yang pertama adalah peningkatan mekanis, yaitu manusia memodifikasi tubuh mereka dengan teknologi untuk menjadi cyborg yang kuat. Yang kedua adalah modifikasi gen, di mana manusia menggabungkan gen mereka dengan binatang menyimpang, menjadi penggabung gen yang melawan monster dengan kekuatan mereka sendiri. Menyadari betapa berbahayanya dunia ini, Lin Zichen bertekad menggunakan sistemnya untuk tumbuh dengan aman, berkembang secara diam-diam, dan bertahan hidup di dunia yang penuh ancaman ini. Suatu hari, bel rumah berbunyi. Zhang Wanxin membuka pintu dan mendapati seorang wanita bergaun biru bernama Su Meng, tetangga baru mereka. Su Meng memperkenalkan keluarganya, suaminya Shen Zianye, dan putri kecil mereka, Shen Qinghan, yang memeluk sebuah boneka. Lin Zichen memandang gadis kecil berambut ungu itu dan mengakui Shen Qinghan sebagai teman pertamanya di dunia baru ini. Ia merasakan bahwa takdir mereka suatu hari nanti akan terikat erat. Waktu berlalu, dan Lin Zichen mendedikasikan dirinya untuk berlatih. Pada usia 7 bulan, berkat kemampuan penggunaan dan peningkatannya, ia telah menguasai berlari, melompat, serta bahasa dasar dengan berbicara kepada dirinya sendiri, memperoleh poin statistik dari setiap aktivitas. Pada usia 8 bulan, latihannya berkembang hingga melakukan sit-up dan push-up di dalam boks bayinya. Ia sangat berhati-hati dan hanya berlatih saat orang tuanya tidak ada di sekitar. Namun suatu hari, ibunya, Zhang Wanxin, berjalan ke balkon dan terkejut melihat putranya yang baru berusia 8 bulan sedang melakukan sit-up. Ia mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akan tetapi, karena ia adalah seorang penulis web novel, ia menganggapnya sebagai halusinasi akibat stres. Lin Zichen segera berpura-pura tidur, menghela nafas lega, dan mencatat dalam pikirannya untuk lebih berhati-hati. Beberapa hari kemudian, saat memandikannya, Zhang Wanxin kembali menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia berteriak memanggil suaminya, Lin Yan. Ketika sang suami bergegas masuk, ia menunjukkan bahwa putra mereka yang berusia 8 bulan telah memiliki otot perut yang terbentuk jelas. Lin yang tertegun, lalu dengan penuh semangat menyarankan bahwa anak mereka mungkin adalah seorang jenius langka dengan masa depan cerah sebagai penggabung gen atau cyborg yang kuat. Mendengar narasi tentang kejeniusan ini, Lin Zichen merasa lega karena rahasianya aman. Ia menyadari betapa beruntungnya dirinya memiliki 2 orang tua penulis web novel. Di bumi yang telah bermutasi ini, ia tahu bahwa dirinya bukan satu-satunya jenius. Suatu hari, ia dan ibunya menonton laporan berita tentang seorang anak berusia 2 tahun dari keluarga bela diri yang mampu mengangkat dumbbell seberat 20 kg dengan satu tangan. Zhang Wanxin menarik putranya ke dalam pelukan dan dengan bangga berkata bahwa Lin Zichen juga sama luar biasanya. Lin Zichen tersentuh oleh keyakinan ibunya dan bertanya-tanya apakah saat ia berusia 2 tahun nanti, ia juga akan mampu mengangkat 20 kg.
Ketika Lin Zichen genap berusia 2 tahun, hasil latihannya mulai terlihat nyata. Ia tetap menjaga profil rendah sambil diam-diam mengembangkan kekuatannya, dengan mudah mengangkat beban 20 kg dengan satu tangan di ruang penyimpanan. Latihannya terhenti ketika ibunya memanggil, mengatakan bahwa Han Han, julukan Shen King Han, datang untuk bermain. Terkejut, ia segera meletakkan beban itu dan keluar. Ia membuka pintu dan mendapati Shen King Han, yang kini juga berusia 2 tahun, menyodorkan sebuah tart kepadanya. Dalam hati, Lin Zichen menyadari bahwa karena perbedaan usia mental mereka tidak bermain seperti anak-anak biasa. Sementara Han Han bertingkah layaknya balita pada umumnya, ia memanfaatkan setiap momen untuk berlatih. Ia menemukan cara unik untuk menghabiskan waktu bersamanya. Karena Han Han suka menempel padanya, gadis kecil itu menjadi rompi pemberat alami yang pas untuk latihannya. Namun ada satu masalah yang terus berulang, yang kembali ia sadari ketika merasakan kehangatan basah dan berteriak bahwa Han Han telah mengompolinya lagi. 1 tahun berlalu. Pada usia 3 tahun, kekuatan Lin Zichen telah meningkat pesat, dan ia mampu mengangkat beban 40 kg dengan satu tangan. Saat menonton televisi, ia melihat laporan tentang seorang anak jenius berusia 4 tahun yang mampu mengangkat dumbbell 30 kg, dan ia mencatat dengan puas bahwa dirinya sudah lebih kuat. Meski demikian, sistemnya masih menunjukkan tingkat biologisnya sebagai biasa tingkat 1. Ia pun bertanya-tanya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat 2. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu di benaknya, ia melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya. Dunia luar menampilkan pemandangan kota futuristik yang menakjubkan, dengan manusia binatang dan cyborg yang ia duga sebagai para penggabung gen dan cyborg yang sering ia dengar. Ditemani oleh ibunya serta tetangga mereka, Su Meng dan Shen Zianye, ia menuju perpustakaan. Karena orang tuanya tidak mengizinkannya menggunakan perangkat elektronik, buku menjadi sumber informasi terbaik baginya. Di perpustakaan, ibunya mengarahkannya ke bagian buku anak-anak, tetapi Lin Zichen justru menuju ensiklopedia tingkat lanjut, dengan Shen King Han yang tampak khawatir mengikutinya. Para ibu hanya bisa menatap dengan bingung. Su Meng bertanya mengapa ia menyukai buku-buku tersebut, dan Zhang Wanxin menebak bahwa itu semua karena gen kejeniusannya. Sementara Shen King Han menyodorkan kue kepadanya, Lin Zichen tenggelam dalam bacaannya. Dari buku-buku itu, ia mempelajari bahwa seluruh kehidupan diklasifikasikan ke dalam 6 tingkat biologis. Tingkat biologis terdiri dari biasa, lanjutan, langka, epik, legendaris, dan mitos, masing-masing terbagi lagi ke dalam 9 tingkat. Ia menyadari bahwa manusia normal seperti kedua orang tuanya berada di posisi paling bawah, yaitu tingkat biasa tingkat 1, seremeh semut jika dibandingkan dengan makhluk di tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan ini menyalakan semangat dalam diri Lin Zichen. Ia harus mempercepat latihannya sambil tetap menjaga penyamarannya. Sistem kemudian memberitahu adanya misi baru. Ia harus membaca 100 juta karakter untuk mendapatkan hadiah berupa akar kebijaksanaan surgawi. Bersemangat untuk melatih pikiran dan tubuh sekaligus, ia langsung menerimanya. Selama 1 tahun berikutnya, Lin Zichen membagi waktunya antara latihan fisik dan membaca tanpa henti. Pada usia 4 tahun, ia dan Shen King Han mulai masuk taman kanak-kanak, bergandengan tangan bersama guru mereka, Nona Jiangmi. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tak lama setelah mulai bersekolah, ia berhasil menembus tingkat biasa tingkat 2. Kemampuan fisiknya sangat mengagumkan. Ia mampu mengangkat beban 80 kg dengan satu tangan, melakukan lompat tinggi setinggi 1,2 meter, dan berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Statistik yang luar biasa bagi orang dewasa, apalagi bagi anak taman kanak-kanak. Suatu hari, ia melihat beberapa anak mengelilingi Shen King Han yang sedang menangis sambil mengejeknya sebagai tukang mengompol. Melihat temannya dirundung, Lin Zichen tahu ia harus bertindak. Ia melompat ke tengah-tengah para perundung dengan gaya dramatis, menatap mereka dengan tajam, lalu mengeluarkan ancaman yang mengerikan. Jika ada yang berani merundung Han Han lagi, ia akan mengompoli tempat tidur mereka setiap hari. Ancaman yang kekanak-kanakan namun menakutkan itu berhasil. Para perundung langsung menangis ketakutan dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke taman kanak-kanak. Shen King Han memandang pelindungnya dengan penuh kekaguman. Tindakan ini membuka pencapaian baru berupa gelar Raja Anak TK serta rangkaian misi baru. Lin Zichen sangat senang karena bisa mengerjakan banyak misi sekaligus. Setengah tahun kemudian, ia menyelesaikan misi membaca. Setelah membaca 100 juta karakter, ia memperoleh akar kebijaksanaan surgawi yang memberinya ingatan eidetik sempurna dan kemampuan belajar manusia pada puncaknya. Waktu berlalu begitu cepat, dan tak lama kemudian ia dan Shen King Han hampir berusia 7 tahun, berpose bersama untuk foto kelulusan taman kanak-kanak. Bahkan saat liburan, Lin Zichen tidak beristirahat. Kini ia cukup kuat untuk berlatih menggunakan barbel seberat 200 kg. Selama liburan itu, kemampuannya mencapai tingkat yang baru. Ia mampu melompat lebih dari 2 meter dan memecahkan batas 8 detik dalam lari 100 meter dengan catatan waktu 7,98 detik. Pikirannya pun sama tajamnya, diperkuat oleh atribut barunya. Ia bahkan telah menyelesaikan sebagian besar kurikulum sekolah dasar. Kehidupan barunya dimulai di Sunsine Elementary School.
Karena ia sudah belajar mandiri materi tingkat lanjut, berbagai kompetisi akademik terasa mudah. Ia dengan santai meraih juara pertama dalam kompetisi akademik tingkat nasional sekolah dasar hanya untuk membuka gelarnya secepat mungkin. Setiap kali memiliki waktu luang, ia memberikan les privat kepada Shen Qinghan. Meski bukan anak dengan bakat luar biasa, gadis itu sangat rajin. Dengan bantuannya, nilai-nilainya meningkat drastis. Setelah 1 semester, Shen Qinghan menempati peringkat kedua di kelas, sementara Lin Zichen berada di peringkat pertama. Untuk mempercepat misinya, ia juga ikut serta dalam berbagai perlombaan olahraga sekolah dan memecahkan semua rekor. Tepat ketika ia mengira kehidupan sekolahnya akan terus berjalan dalam rutinitas yang dapat diprediksi, seorang murid pindahan istimewa muncul. Guru memperkenalkan murid baru tersebut, seorang gadis berambut biru keperakan panjang bernama Bai Suer. Begitu melihatnya, Lin Zichen langsung tahu bahwa gadis itu berbeda. Saat berdiri di ambang pintu kelas, ia merasakan aura aneh yang samar, sesuatu yang tidak dimiliki manusia normal. Ketika Bai Suer berjalan mencari tempat duduk, murid-murid lain memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Shen Qinghan mencondongkan tubuh ke arah Lin Zichen, yang ia panggil Xiao Chen, dan berbisik bahwa rambut Bai Suer sangat indah, seperti kepingan salju musim dingin. Namun Lin Zichen tidak sedang ingin membahas soal estetika. Saat Bai Suer duduk di dekatnya, pikirannya tertuju pada aura non-manusia yang aneh itu. Ia bertanya-tanya apakah gadis tersebut adalah seorang penggabung gen atau keturunan dari salah satunya. Pada hari-hari berikutnya, Bai Suer terbukti menjadi sosok yang penuh teka-teki. Ia tidak berbicara dengan siapapun dan selalu menelungkupkan kepala di atas meja begitu kelas berakhir, tetap diam tak bergerak. Ia bahkan hampir tidak pernah bangun untuk ke toilet. Awalnya, para murid merasa penasaran, bahkan mengambil foto dirinya saat tertidur. Namun karena perilakunya tidak berubah, mereka pun kehilangan minat dan suasana kelas kembali normal. Ketentraman itu hancur sebulan kemudian ketika fenomena aneh mulai terjadi. Bai Suer mulai mengeluarkan cairan putih kental. Zat itu berbau busuk dan menetes ke pakaian serta kakinya. Murid-murid lain bereaksi dengan jijik, mengeluhkan bau menyengat tersebut. Seorang anak laki-laki yang berhati jahat melontarkan komentar kasar tentang cairan itu, lalu menuangkan botol airnya ke atas kepala Bai Suer, sambil mengklaim bahwa ia sedang membersihkannya. Dipermalukan dan basah kuyup, Bai Suer mengepalkan tangannya di atas meja. Air mata mengalir di wajahnya saat ia mulai menangis, bahunya bergetar oleh isakan tertahan. Para perundung pun meledak dalam tawa kejam melihat penderitaannya. Dari bangkunya, Shen Qinghan menoleh ke arah Lin Zichen dengan ekspresi cemas dan bertanya apakah mereka bisa membantu Bai Suer. Lin Zichen merasa bingung. Ia sebelumnya merasakan bahwa Bai Suer berbahaya, sehingga ia tidak mengerti mengapa gadis itu menangis. Namun ia tetap setuju untuk membantu. Saat melangkah mendekati para perundung, ia menilai ulang penilaiannya. Meski masih tidak sepenuhnya memahaminya, ia menyadari bahwa untuk saat ini, Bai Suer bukanlah ancaman. Ia hanyalah seorang gadis lemah yang sedang dirundung, dan ia harus turun tangan. Lin Zichen menghampiri perundung utama dan mencengkram kerah bajunya, memanggil namanya, Guan Chun. Dengan senyum mengancam, ia memerintahkan anak itu untuk mengelap air di meja Bai Suer. Guan Chun ketakutan dan terbata-bata mengatakan bahwa ia akan segera membersihkannya. Para perundung lain pun tahu bahwa mereka sedang dalam masalah. Lin Zichen sudah terkenal di sekolah karena unggul dalam akademik sekaligus bertarung. Bahkan murid kelas 6 pun tidak berani macam-macam dengannya. Menyadari bahwa lebih baik menuruti perintah, mereka segera mengambil tisu dan membersihkan kekacauan itu. Setelah meja kembali bersih, tatapan Lin Zichen menyapu seluruh kelompok tersebut. Ia memerintahkan semua yang terlibat untuk segera meminta maaf kepada Bai Suer. Dengan keringat bercucuran dan wajah pucat ketakutan, para perundung pun menurut. Mereka berbaris di depan mejanya, menundukkan kepala, meminta maaf, dan berjanji tidak akan merundungnya lagi. Setelah para perundung pergi, Bai Suer mengangkat kepalanya. Matanya masih basah oleh air mata. Ia mengucapkan terima kasih kepada Lin Zichen dan Shen Qinghan. Shen Qinghan meletakkan tangan dengan lembut di bahu Bai Suer, mengatakan bahwa teman sekelas seharusnya saling membantu. Sejak hari itu, Shen Qinghan menjadikan misinya untuk berteman dengan gadis pendiam berambut putih itu, selalu menarik Lin Zichen untuk ikut serta. Bertiga, mereka mulai menghabiskan waktu luang bersama. Shen Qinghan sangat baik hati, selalu membagikan camilan ternaknya kepada Bai Suer terlebih dahulu. Pada salah satu momen tersebut, ketika Shen Qinghan menyodorkan sebuah makanan ringan, Bai Suer tampak ragu-ragu. Ia menatap mereka dan bertanya apakah mereka tidak merasa jijik padanya karena tubuhnya berbau sangat tidak sedap. Ia menjelaskan bahwa ia minta maaf karena tidak mempercayai mereka, tetapi sejak kecil ia selalu dikucilkan oleh semua orang. Ada orang yang bersikap baik padanya terasa begitu tidak nyata hingga ia mengira dirinya sedang bermimpi. Bai Suer menatap ke atas dengan terkejut ketika Shen Qinghan dengan tegas mengatakan bahwa ini bukan mimpi. Shen Qinghan tersenyum lembut dan berkata bahwa ia tahu bagaimana rasanya dikucilkan, sehingga ia tidak akan pernah merasa jijik padanya. Ia menyatakan bahwa selama Bai Suer bersedia, mereka akan berteman selamanya,
sambil menarik Lin Zichen yang tampak sedikit pasrah ke dalam janji itu. Dikuasai oleh emosi, Bai Suer memeluk Shen Qinghan dengan erat. Air mata syukur mengalir di wajahnya saat ia berterima kasih atas kebaikan mereka. Setelah menenangkan diri, ia mengatakan bahwa ia ingin memberi mereka hadiah sebagai balasan. Ia mengulurkan sebuah kalung dengan sepasang taring binatang, menjelaskan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun dari ibunya. Ia memberikannya kepada mereka dengan harapan kalung itu bisa menjadi simbol persahabatan mereka. Shen Qinghan menyetujuinya dengan antusias, dan ketiga anak itu berdiri bersama di halaman sekolah saat matahari terbenam, dengan gembira menyatakan bahwa mereka akan berteman selamanya. Namun, tepat ketika persahabatan baru mereka semakin kokoh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu hari, Shen Qinghan terkejut mengetahui bahwa Bai Suer telah pindah sekolah. Lin Zichen membenarkan hal itu, mengungkapkan bahwa ia melihat sendiri Bai Suer mengisi berkas pengunduran diri. Pikirannya teringat kembali pada saat ia mengintip dari ambang pintu ruang kepala sekolah. Ia melihat Bai Suer bersama kepala sekolah dan seorang pria besar yang mengintimidasi dengan lengan sibernetik. Kepala sekolah meyakinkan pria itu bahwa semua dokumen Bai Suer telah lengkap dan informasinya akan dijaga kerahasiaannya. Pertemuan itu menguatkan kecurigaan Lin Zichen bahwa identitas Bai Suer tidaklah sederhana. Sejak hari itu, ia tidak pernah melihat Bai Suer lagi dan hanya bisa bertanya-tanya tentang dirinya. Namun, ia mencatat bahwa peristiwa-peristiwa setelahnya justru lebih menarik perhatiannya. Beberapa waktu kemudian, Lin Zichen berada di rumah sambil memijat bahu ibunya, Zhang Wanxin. Sang ibu menghela nafas lega, mengatakan bahwa pijatannya terasa sempurna setelah seharian mengetik. Dalam hati, Lin Zichen mencatat bahwa ia mempelajari teknik pijat profesional berkat akar kebijaksanaan surgawinya dan terkejut akan kegunaannya. Malam yang tenang itu terhenti oleh laporan berita besar. Berita tersebut menampilkan pencapaian luar biasa lainnya dari seorang anak jenius asal kota Kyoto. Pada usia 10 tahun, anak itu berhasil melakukan fusi gen dengan binatang menyimpang dan kini mampu mengangkat bongkahan batu seberat 500 kg dengan satu tangan. Lin Zichen mengenali anak itu dan tersentak menyadari bahwa rivalnya telah memulai fusi gen. Ayahnya, Lin Yan, mengeluh bahwa anak jenius dari kota Kyoto itu selalu muncul di televisi, bertanya-tanya apakah mereka sedang mencoba menjadikannya seorang influencer. Kedua orang tuanya pun membahasnya. Lin Yan menjelaskan bahwa anak itu berasal dari keluarga bela diri berusia 1000 tahun, sehingga mereka kemungkinan memiliki teknologi fusi gen yang canggih. Zhang Wanxin berargumen bahwa menggunakan anak sebagai kelinci percobaan adalah hal yang salah. Suaminya membalas bahwa bagi keluarga seperti itu, kepentingan keluarga selalu diutamakan, yang dibalas istrinya dengan komentar sarkastis bahwa suaminya memang serba tahu. Sementara orang tuanya berdebat, Lin Zichen tenggelam dalam pikirannya. Ia teringat bahwa sebelum fusi, anak jenius itu hanya mampu mengangkat 100 kg. Kini ia bisa mengangkat 500 kg, peningkatan 5 kali lipat. Sebagai perbandingan, Lin Zichen yang baru berusia 8 tahun sudah mampu mengangkat beban 300 kg dengan satu tangan tanpa fusi gen apapun. Ia mengepalkan tinjunya dengan percaya diri, menyimpulkan bahwa potensinya jauh lebih besar. Kepercayaan dirinya melambung tinggi, tetapi perasaan itu tidak bertahan lama. Laporan berita berikutnya mengajarkannya arti ketakutan yang sebenarnya. Berita kilat menampilkan sebuah kota di negara tetangga yang hancur total akibat ledakan besar. Laporan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan rekaman, serangan itu dilakukan oleh tikus raksasa binatang menyimpang. Layar menampilkan gambar-gambar mengerikan dari tikus-tikus monster yang mengerumuni puing-puing, menangkap seorang wanita yang berteriak dengan rahang besar mereka, lalu melahapnya dengan brutal. Laporan berita berlanjut, membenarkan bahwa para penganut sesat bertanggung jawab atas serangan tikus menyimpang tersebut, menghasut dari balik bayang-bayang. Dalam sebuah konferensi pers, seorang pejabat dari negara Sakura yang hancur memohon bantuan internasional, menjelaskan bahwa para penganut sesat adalah kultus bayangan yang memanipulasi binatang-binatang itu. Dari berita tersebut, Lin Zichen mengetahui bahwa kultus itu adalah organisasi anti-manusia yang terdiri dari para pengkhianat yang melayani binatang menyimpang demi keuntungan mereka sendiri. Ia merasa lega karena terlahir di negara yang kuat dan stabil, memberinya tempat yang aman untuk tumbuh semakin kuat sambil tetap bersembunyi. Pikirannya tiba-tiba terguncang oleh dentuman sonik di luar. Ia bergegas ke jendela dan menarik tirai, melihat satu skuadron Cyborg bersenjata berat terbang melintasi langit malam. Ia bertanya-tanya mengapa begitu banyak yang dikerahkan dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Keesokan paginya, semuanya tampak normal. Lin Zichen menunggu Shen Qinghan, yang berlari menghampirinya sambil meminta maaf karena terlambat. Saat gadis itu mendekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Kalung taring binatang yang diberikan Bai Suer, yang kini dikenakan Shen Qinghan, memancarkan cahaya biru terang. Ia menyadari bahwa taring itu berasal dari binatang menyimpang dan merupakan sumber aura non-manusia samar yang pernah ia rasakan. Cahaya itu memudar secepat kemunculannya, dan mereka berdua tidak terlalu memikirkannya. Namun, dengan adanya Cyborg dan reaksi kalung tersebut, Lin Zichen merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dalam perjalanan ke sekolah,
Seorang wanita mencolok berambut merah panjang dengan gaun hitam bersandar pada tiang lampu sambil memperhatikan mereka. Ia berkata betapa menggemaskannya mereka dan melangkah ke depan, bertanya apakah mereka kakak beradik. Shen Qinghan dengan bangga mengoreksi, menjelaskan bahwa mereka adalah sahabat sejak kecil. Wanita itu tersenyum sendu, mengatakan bahwa ia juga berharap memiliki sahabat masa kecil. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi menyeramkan. Ia mencondongkan tubuh, matanya berkilat, dan bertanya mengapa mereka pergi ke sekolah sendirian serta di mana orang tua mereka. Saat Shen Qinghan mulai menjawab, Lin Zichen dengan cepat meraih tangannya dan memotong ucapannya. Ia menarik gadis itu pergi, mengatakan bahwa mereka akan terlambat, meninggalkan wanita misterius itu di belakang. Setelah berada pada jarak yang aman, Lin Zichen dengan lembut menegur Shen Qinghan, mengingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Gadis itu mengangguk. Sepulang sekolah, Lin Zichen memimpin mereka melewati sebuah gang sepi. Shen Qinghan dengan gugup berkata betapa menyeramkannya tempat itu. Lin Zichen menjelaskan bahwa area tersebut dijadwalkan untuk dibongkar dan semua orang sudah pindah. Langkah mereka terhenti oleh suara yang familiar. Wanita berambut merah dari pagi hari itu muncul, berkata bahwa akhirnya mereka telah pulang dari sekolah. Ia tidak sendirian. Seorang pria bertubuh besar dan berotot bernama Shang bersama wanita itu. Sang wanita memberitahu Shang bahwa ia telah menemukan anak-anak tersebut. Lin Zichen langsung waspada. Ia sengaja memilih rute yang berbeda, tetapi entah bagaimana wanita itu tetap bisa mengikuti mereka. Dengan suara manis, wanita tersebut mencoba membujuk mereka agar mendekat, menawarkan berbagai camilan. Rekannya, Shang, menjadi tidak sabar. Ia menyuruh wanita itu berhenti berbicara dan langsung memukul pingsan anak-anak tersebut agar urusan cepat selesai. Tanpa berkata apa-apa lagi, Shang bergegas menghampiri mereka sambil membawa kain, berteriak bahwa ia sedang terburu-buru karena ingin menjual mereka demi uang. Saat ia semakin dekat, Lin Zichen mendorong Shen Qinghan menjauh lalu berdiri tegap menghadapnya. Ia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan kuat dengan seluruh tenaganya. Pukulan itu menghantam tepat di wajah Shang, menghentikan langkah pria besar itu seketika. Kekuatan dahsyat tersebut membuat Shang terlempar mundur menyusuri gang sambil menjerit kesakitan. Wanita berambut merah itu menyaksikan kejadian tersebut dengan wajah penuh keterkejutan, tidak percaya bahwa seorang murid sekolah dasar mampu melontarkan pria dewasa sejauh itu. Di tanah, Shang terbatuk sambil memuntahkan darah, benar-benar terkejut. Dengan Shang tak berdaya, Lin Zichen berbalik ke arah wanita berambut merah. Sebelum ia sempat bereaksi, Lin Zichen menghantam perutnya dengan pukulan keras, lalu melanjutkannya dengan uppercut kuat yang membuatnya pingsan. Berdiri di atas para penculik yang telah dikalahkan, ekspresi Lin Zichen mengeras. Ia mengambil sebuah batu bata di dekatnya. Dengan niat suram, ia berpikir bahwa karena tidak ada kamera di gang sepi itu, ia harus menghabisi mereka. Jika mereka hidup, kekuatan supermanusianya akan terbongkar dan rencananya untuk tetap bersembunyi sambil tumbuh lebih kuat akan hancur. Tepat saat ia hendak melayangkan pukulan terakhir, tanah bergetar hebat. Sebuah gempa kuat mengguncang gang tersebut dan membuat semuanya terkejut. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa bercakar menghancurkan dinding bangunan di dekat mereka. Seekor tikus raksasa binatang menyimpang muncul dari debu dan puing-puing, menjulang tinggi di atas mereka. Monster itu mengabaikan anak-anak dan justru mendekati wanita yang tak sadarkan diri. Namun, alih-alih melahapnya, ia memenggal kepalanya dengan satu tebasan cepat menggunakan cakarnya. Tikus itu kemudian mengangkat kepala terpenggal tersebut, membuat Shen Qinghan menjerit ketakutan. Menyadari bahaya, Lin Zichen segera menggendong Shen Qinghan yang gemetar ketakutan. Ia mengatakan bahwa itu adalah tikus raksasa binatang menyimpang dan mereka harus segera menyelamatkan diri. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin sambil menggendongnya. Saat mereka melarikan diri, kilatan merah dan emas melesat di langit. Seorang cyborg wanita berambut pirang dengan hiasan telinga kelinci di helmnya menukik turun ke gang. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti bayangan yang melesat melewati tikus raksasa itu. Shen Qinghan, yang melihat dari balik bahu Lin Zichen, berseru kagum betapa cepatnya cyborg tersebut. Cyborg itu mendarat dengan anggun di belakang monster tersebut. Menghadap tikus raksasa, ia bersiap menyerang. Sarung tangannya bersinar saat ia mengisi daya senjata dan mengatakan asap anestesi. Ia menembakkan proyektil ke arah monster itu, memicu ledakan besar yang mengguncang gang. Lin Zichen melindungi Shen Qinghan dari gelombang kejut. Tikus binatang menyimpang itu terjebak dalam ledakan dahsyat, mengaum kesakitan dan menjadi linglung akibat asap anestesi. Melihat celah, cyborg itu melesat maju dan menghabisi monster yang telah melemah tersebut dengan rentetan serangan cepat. Beberapa waktu kemudian, Lin Zichen menonton laporan berita tentang insiden itu di rumah. Ia menganalisis pertarungan tersebut dan menyimpulkan bahwa tingkat kekuatan cyborg itu kemungkinan tidak terlalu tinggi. Ia menilai bahwa cyborg tersebut harus melemahkan tikus itu terlebih dahulu, dan tetap membutuhkan waktu 7 menit untuk menghabisinya. Ia merenungkan betapa berbahayanya tikus raksasa binatang menyimpang, mengetahui bahwa makhluk tersebut sangat tangguh, dapat tumbuh lebih dari 10 meter, dan mencapai tingkat biologis biasa tingkat 5.
Bersyukur mereka berhasil lolos tanpa cedera, insiden itu kembali mengingatkannya akan bahaya dunia ini. Ia pun bertekad meningkatkan latihannya demi melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. Kemudian, ia terlihat berada di ruang latihannya, melakukan squat berbeban dengan barbel berat, sementara sistem memberinya poin sebagai hadiah. Meski ancaman binatang menyimpang terus membayangi, kehidupan tetap berjalan. Tak lama kemudian, ia dan Shen Qinghan merayakan ulang tahun ke-9 mereka bersama kedua keluarga di sekitar sebuah kue besar. Setelah mengucapkan harapan, mereka saling bertukar hadiah. Berkat akar kebijaksanaan surgawi, Lin Zichen mempelajari seni ukir hanya dalam satu malam dan membuat sebuah jepit rambut kayu yang rumit untuk Shen Qinghan. Gadis itu sangat gembira, langsung memakainya di rambut sambil berseru betapa ia sangat menyukainya. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera Lin Zichen serta Shen Qinghan lulus dari sekolah dasar dan memasuki sekolah menengah pertama. Saat mereka pergi, sistem memberitahu Lin Zichen bahwa ia telah menyelesaikan pencapaian mendominasi 9 tahun pendidikan wajib, membuka gelar Raja Anak TK dan penguasa sekolah dasar. Ia menjadi bersemangat untuk membuka gelar penguasa sekolah menengah berikutnya, yang akan memberinya atribut yang terkuat bertahan hidup. Selama masa liburan, ia menjalani program latihan intensitas tinggi. Latihannya mencakup 1000 push-up dengan bongkahan batu besar di punggungnya, memberinya peningkatan statistik yang sangat besar. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tepat sebelum sekolah dimulai, setelah lari 10 km, sistem mengatakan bahwa tingkat biologisnya telah menembus tingkat biasa tingkat 3. Atribut fisiknya meningkat drastis. Kini ia mampu mengangkat 700 kg dengan satu tangan, memiliki lompatan vertikal setinggi 4 meter, dan berlari 100 meter dalam waktu 6 detik. Seiring kekuatannya bertambah, ia bertanya-tanya sudah sejauh mana tingkat yang dicapai oleh anak jenius dari kota Kyoto. Kebetulan, sebuah berita baru ditayangkan di televisi pada malam sebelum sekolah dimulai. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa anak jenius itu, yang kini berusia 14 tahun, telah melakukan fusi gen dengan semut raksasa dan mampu mengangkat balok paduan seberat 2000 kg dengan satu tangan. Lin Zichen menghitung bahwa karena gen semut raksasa meningkatkan kekuatan 4 hingga 8 kali lipat, maka kekuatan aslinya tanpa fusi gen hanya sekitar 500 kg. Ini berarti Lin Zichen masih lebih kuat secara mendasar. Ia tersenyum, membayangkan betapa dahsyatnya dirinya kelak setelah melakukan fusi gen di masa depan. Keesokan harinya, sekolah menengah dimulai. Karena ia adalah siswa terbaik di kota, semua sekolah menengah unggulan berusaha merekrutnya. Ia menerima undangan dari Shanghai Middle School, tetapi dengan syarat Shen Qinghan harus berada di kelas yang sama dengannya. Saat pendaftaran, mereka disambut oleh kepala sekolah dan wali kelas baru mereka, yang menyatakan betapa besar harapan mereka kepadanya. Setelah beberapa basa-basi, Lin Zichen mencari alasan dan pergi bersama Shen Qinghan. Alasan sebenarnya ia memilih Shanghai Middle School adalah karena fasilitas olahraganya yang sangat baik. Mereka telah merencanakan untuk bermain bulu tangkis di lapangan sekolah sebelum kelas resmi dimulai. Di lapangan, Shen Qinghan yang bersemangat berkata kepada Lin Zichen, yang ia panggil Xiao Chen, bahwa mereka harus mulai. Ia melakukan servis dengan penuh gaya sambil meneriakkan nama jurusnya, Furious Curveball. Lin Zichen dengan mudah menangkap kok di udara, tetapi permainan mereka tiba-tiba terhenti. Sekelompok kakak kelas mendekat, dan pemimpin mereka yang mengenakan topi terbalik merebut kok itu, memberitahu bahwa lapangan tersebut sudah dipesan. Teman-temannya dengan nada mengejek menawarkan agar Shen Qinghan saja yang tetap tinggal untuk berlatih tanding dengan mereka. Shen Qinghan tetap berdiri teguh, mengatakan bahwa mereka harus mengikuti aturan karena ia dan Lin Zichen datang lebih dulu. Melihat mereka berdiri terlalu dekat dengan Shen Qinghan, Lin Zichen melangkah maju dengan ekspresi dingin. Ia menyuruh mereka menjauh darinya dan mengingatkan tentang aturan siapa datang lebih dulu, dia yang berhak. Pemimpin itu mendengus sombong dan menyatakan bahwa dialah yang akan mengambil lapangan tersebut. Ia memegang kok dan melemparkannya ke atas, tetapi sebelum sempat melakukan servis, Lin Zichen sudah bergerak. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang, hanya aturannya lah yang berlaku. Dengan lonjakan kekuatan, Lin Zichen melompat dan menghantam kok dengan tenaga luar biasa. Kok itu melesat melintasi lapangan seperti kilatan putih. Gerakannya begitu cepat hingga sang pemimpin nyaris tak sempat bereaksi. Benturan dahsyat itu menghancurkan raketnya dan membuat topinya terlempar. Para kakak kelas terdiam ketakutan, berkeringat dan gemetar. Mereka bertanya-tanya apakah Lin Zichen masih manusia, bahkan curiga apakah ia seorang penggabung gen. Salah satu dari mereka dengan ngeri menyadari bahwa jika arah pukulan itu sedikit saja melenceng, kepala pemimpin mereka bisa terpenggal. Benar-benar terintimidasi, para kakak kelas itu membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Mereka mengatakan kepada Lin Zichen bahwa kini mereka mengerti aturan dan akan segera pergi. Setelah itu, mereka kabur tergesa-gesa. Mungkin karena kabar kejadian tersebut menyebar, tak ada lagi yang berani merundung Lin Zichen atau Shen Qinghan. Selain sekolah baru yang lebih besar dengan fasilitas lebih baik, kehidupan sekolah mereka terasa hampir sama. Secara akademis, Lin Zichen sudah jauh di depan karena ia telah menyelesaikan kurikulum sekolah menengah sejak lama. Di kelas, ia membaca buku-buku menarik untuk mengisi waktu.
Pada malam hari, setelah berlatih, ia menggunakan akar kebijaksanaan surgawinya untuk mempelajari berbagai keterampilan baru secara daring dengan cepat, mulai dari memasak, fotografi, mengemudi, berenang, hingga berbagai cabang olahraga. Untuk membuka gelar penguasa sekolah menengah, ia tidak hanya meraih peringkat pertama di setiap mata pelajaran, tetapi juga mewakili sekolah dalam berbagai kompetisi nasional. Ia berdiri di tengah tumpukan piala. Demi tetap rendah hati, ia sengaja tidak selalu meraih juara pertama di setiap kompetisi. 1 semester berlalu, tetapi gelar itu masih belum terbuka. Namun, prestasinya membuat banyak siswi penggemar meninggalkan tumpukan surat cinta di mejanya, yang semuanya ia abaikan. Selain mengajari Shen Qinghan, ia memusatkan perhatian pada festival olahraga sekolah yang akan datang. Ia yakin bahwa jika ia benar-benar mendominasi ajang tersebut, gelarnya akhirnya akan terbuka. Dalam festival itu, ia hanya mengikuti 3 cabang, tolak peluru, lompat tinggi, dan lari cepat, yang masing-masing mewakili kekuatan, lompatan, dan kecepatan. Ia mencatatkan lemparan tolak peluru sejauh 2011 meter. Meski sengaja menahan diri agar tidak terlihat terlalu tidak manusiawi, ia tetap dengan mudah meraih juara pertama di semua cabang yang diikutinya. Saat ia duduk bersama Shen Qinghan, mengagumi medali emasnya, ia merasakan lonjakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengatakan bahwa karena pencapaiannya jauh melampaui semua siswa lain, ia telah membuka gelar penguasa sekolah menengah. Dengan terbukanya ketiga gelar usia sekolah, pencapaian mendominasi 9 tahun pendidikan wajib pun selesai, dan ia memperoleh atribut biologis baru, survival of the fittest. Ketika kekuatan itu mengalir dalam dirinya, Lin Zichen menyadari dengan puas bahwa gelar tersebut akhirnya terbuka. Saat ia dan Shen Qinghan meninggalkan sekolah, ia memikirkan atribut barunya. Kemampuan itu memungkinkan seorang predator melahap esensi kehidupan makhluk lain untuk berevolusi. Ia pun bertanya-tanya apa sebenarnya esensi kehidupan itu. Tenggelam dalam pikirannya hingga Shen Qinghan memanggilnya untuk menunggu, ia kembali tersadar dan mendapatkan sebuah ide. Ia bertanya apakah bisa meminjam kalung taring binatang milik Shen Qinghan. Gadis itu setuju dan menyerahkannya kepadanya. Begitu jarinya menyentuh taring tersebut, notifikasi sistem muncul, memberitahukan bahwa ia telah melahap setitik esensi kehidupan kupu-kupu raksasa abisal, membuka buku panduan baru dengan progres 1%. Sebuah citra spektral kupu-kupu hitam raksasa dengan mata di sayapnya muncul di sekelilingnya. Ia terkejut menyadari bahwa taring itu ternyata adalah gigi kupu-kupu. Malam itu, berharap bisa mengetahui lebih banyak, Lin Zichen mencari informasi tentang kupu-kupu raksasa abisal di internet. Ia terkejut karena pencariannya tidak menghasilkan apapun. Menyadari bahwa ia harus meneliti makhluk eksotis ini sendiri, ia teringat bahwa Bai Suer pernah memberi mereka sepasang taring. Ia menggeledah tasnya dan menemukan gigi kedua. Saat memegang taring itu, ia kembali menyerap kekuatannya. Notifikasi sistem lain muncul, memastikan bahwa ia telah melahap setitik esensi kehidupan kedua, tetapi progres buku panduan hanya meningkat menjadi 2%. Ia menatap taring itu dengan kecewa, menyadari bahwa tidak banyak esensi kehidupan yang tersisa di dalamnya. Ia menyimpulkan bahwa ia harus menemukan cara lain untuk membuka kekuatan penuh kupu-kupu raksasa abisal. Keesokan harinya sepulang sekolah, demi meningkatkan latihannya dan memastikan jalur pelarian cepat dari makhluk aberrant, Lin Zichen mulai mengantar dan menjemput Shen Qinghan dengan sepeda setiap hari. Saat mereka meninggalkan area sekolah, seorang pria memanggilnya. Pria bersetelan olahraga itu menghentikan mereka dan memperkenalkan diri sebagai Coach Kuo dari tim bela diri sekolah. Ia memuji penampilan Lin Zichen di ajang olahraga sebagai yang terbaik dalam sejarah sekolah. Dengan penuh semangat, Coach Kuo secara resmi mengundangnya bergabung dengan tim, bersikeras bahwa bakat atletiknya bahkan melampaui kemampuan akademisnya. Ia mendesak Lin Zichen untuk segera menyetujui, tetapi juga memberinya waktu untuk mengenal tim sebelum mengambil keputusan. Coach Kuo berbicara begitu cepat dan penuh gairah, hingga Lin Zichen bahkan tidak sempat menolak. Sambil melambaikan tangan ketika mereka bersepeda pergi, sang pelatih memberitahu bahwa ruang tim bela diri berada di ruang C gedung olahraga, dan ia akan menunggunya jika ia sempat berkunjung keesokan harinya. Saat matahari terbenam, Lin Zichen kembali ke kamarnya, siap menguji kemampuan barunya. Ia bertepuk tangan, menghancurkan seekor kecoa dan nyamuk yang ditemukannya. Ia membuka telapak tangannya untuk memeriksa serangga-serangga mati itu, tetapi tidak merasakan lonjakan kekuatan apapun. Ia menyadari bahwa menghabisi makhluk kecil dan biasa seperti itu tidak memicu kemampuan tersebut. Ia pun menyimpulkan bahwa hanya makhluk kuat atau eksotis yang memiliki cukup esensi kehidupan untuk dilahap demi evolusinya. Untuk memastikan teorinya, Lin Zichen memutuskan pergi ke supermarket yang menjual daging binatang. Dengan Shen Qinghan duduk di belakang, ia mengayuh sepeda mereka menuju pusat kota Shanghai. Mereka segera tiba di sebuah supermarket besar bertingkat. Di dalamnya, mereka menyusuri lorong-lorong rak, dan Lin Zichen memperhatikan bahwa meskipun daging binatang tersedia melimpah, semuanya sudah dikemas. Ia tahu dirinya tidak bisa menguji teorinya tanpa menyentuh langsung daging tersebut. Saat rasa kesal mulai muncul, ia mendengar seorang tukang daging menawarkan daging binatang segar.
Ia melihat sebuah konter dengan papan bertuliskan daging binatang segar, tidak dikemas, aman dikonsumsi. Di sana, seorang tukang daging sedang memotong potongan besar daging. Ia menyuruh Shen Qinghan yang tampak bingung untuk menunggu, mengatakan bahwa ia hanya ingin memeriksa dagingnya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, karena tak sabar memastikan kecurigaannya, ia bergegas ke konter tersebut. Ia mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas sepotong daging binatang yang baru dipotong. Begitu bersentuhan, lonjakan energi ungu yang kuat langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Seperti yang ia duga, daging binatang memang mengandung esensi kehidupan yang kuat. Ia mengepalkan tinjunya dengan penuh kegembiraan, senyum lebar menghiasi wajahnya. Shen Qinghan menatapnya dengan kebingungan, bertanya-tanya mengapa ia begitu bersemangat hanya karena menyentuh daging. Ia mendekat dengan raut wajah cemas dan bertanya bagaimana rasa daging itu. Berusaha bersikap santai, Lin Zichen dengan nada biasa mengatakan bahwa daging itu hanya terasa lebih segar dari biasanya, lalu bertanya apakah Shen Qinghan juga ingin menyentuhnya. Gadis itu buru-buru mengibaskan tangan dan menolak, berkata bahwa ia sudah cukup menyentuhnya untuk mereka berdua. Setelah memastikan teorinya, Lin Zichen memutuskan membeli daging binatang itu untuk dicoba di rumah, membuat Shen Qinghan terkejut. Ia tidak heran dengan reaksinya, karena ia tahu daging binatang sangat mahal. Bahkan pilihan termurah, cumi bayangan hantu, harganya hampir 1.000 yen per jin. Memutuskan membeli cumi tersebut, ia mengambil satu paket. Shen Qinghan panik melihat harganya, mengatakan itu terlalu mahal dan menyuruhnya bertanya pada ibunya terlebih dahulu. Lin Zichen hanya tersenyum dan menepuk kepala gadis itu dengan menenangkan. Ia berkata agar tidak khawatir, lalu berbohong bahwa ibunya sudah memintanya membeli banyak untuk kedua keluarga. Sebuah kilas balik memperlihatkan ibunya, Zhang Wangxin, dengan senang hati menyetujui untuk memasak hidangan besar. Dalam hati, Lin Zichen mengakui bahwa meskipun berbagi memang bagian dari rencananya, alasan terpentingnya adalah menguji apakah ia bisa menyerap esensi kehidupan melalui konsumsi, karena ia khawatir penyerapan langsung akan merusak daging. Di kasir, ia membeli 3 paket cumi bayangan hantu dengan total harga 29.940 yen. Kasir perempuan mengucapkan terima kasih padanya. Saat mereka pergi, Lin Zichen memikirkan betapa mahalnya daging itu, bertanya-tanya kapan mereka bisa membelinya lagi. Ketika selesai berbelanja, waktu sudah lewat pukul 9 malam. Mengetahui bahwa kota akhir-akhir ini kacau, mereka memutuskan langsung pulang demi keamanan. Dalam perjalanan pulang, Lin Zichen tak bisa berhenti memikirkan eksperimennya. Tak sabar menunggu, ia diam-diam meletakkan tangannya di atas paket daging di keranjang sepeda. Seketika, ia merasakan lonjakan energi ungu yang familiar. Sistemnya membenarkan bahwa ia telah melahap setitik esensi kehidupan cumi bayangan hantu. Sebuah buku panduan baru untuk makhluk itu terbuka, tetapi progresnya baru mencapai 0,1%. Bayangan spektral cumi bermata banyak yang mengerikan muncul di benaknya. Sambil mengayuh sepeda melewati jalanan yang sepi, ia melakukan perhitungan mental. Ia menyadari bahwa melahap sedikit daging hanya membuka sebagian kecil dari kekuatannya. Ia memperkirakan perlu melahap 100 jin untuk mencapai 100% pada buku panduan, yang berarti biaya fantastis sebesar 100.000 yen. Mengingat kemampuan khusus cumi itu untuk melarutkan diri ke dalam air dan menghilang, ia memutuskan bahwa kekuatan tersebut sepadan dengan harganya. Jalannya sudah jelas, ia harus menghasilkan uang dalam jumlah besar karena tidak mungkin meminta sebanyak itu pada keluarganya. Ia lalu teringat alasan keduanya membeli daging, yaitu menguji apakah penyerapan esensi kehidupan akan membuat daging itu rusak. Ia melirik paket tersebut. Sudah cukup lama, tetapi dagingnya tampak tetap segar. Ia tersenyum lebar, senang mengetahui bahwa menyerap esensi tidak merusak daging. Saat ia terus menyerap kekuatannya, bilah progres cumi itu naik menjadi 3%. Konsentrasinya buyar ketika Shen Qinghan berteriak memberi peringatan. Ia segera mengerem keras, berhenti mendadak hanya beberapa inci dari sepasang orang di jalur sepeda, lalu meminta maaf. Ia memarahi dirinya sendiri karena tidak memperhatikan jalan, kemudian heran mengapa jalur itu begitu ramai. Shen Qinghan menunjuk ke depan. Mereka melihat sebuah kebuntuan yang menegangkan. Seorang pria berotot berambut merah menyandera seorang wanita dengan pisau di lehernya. Dengan ngeri, Shen Qinghan mengenali sandera itu sebagai guru mereka, Bu Xia. Pria itu berteriak mengancam kerumunan. Area tersebut dikepung polisi yang mencoba menenangkan situasi melalui pengeras suara. Kapten polisi menahan seorang petugas bernama Abing, menyuruhnya agar tidak menembak sembarangan. Sang kapten menjelaskan bahwa target terlalu dekat dengan sandera dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai, sehingga tembakan bersih tidak mungkin dilakukan. Petugas itu mengusulkan gas tidur, tetapi kapten menolaknya karena khawatir hal itu akan memancing reaksi tersangka sebelum gas bekerja. Saat polisi ragu-ragu, Lin Zichen memutuskan untuk bertindak. Ia diam-diam mengambil sebuah batu kecil dari trotoar, dan menyentilnya dengan kecepatan serta presisi luar biasa. Batu itu menghantam senjata Abing, menyebabkan tembakan melenceng. Peluru nyasar itu mengenai tangan penyandera, membuatnya berteriak kesakitan dan menjatuhkan pisaunya, sekaligus melepaskan Bu Xia. Memanfaatkan kesempatan itu,
Kapten polisi berteriak memerintahkan timnya untuk bergerak. Para petugas segera maju dan dengan cepat menangkap tersangka yang sudah tak bersenjata. Sementara seorang polisi wanita menenangkan Busia yang ketakutan tetapi tidak terluka. Ketika situasi terkendali, Lin Zichen diam-diam kembali menaiki sepedanya. Shen Qinghan menatapnya dengan mata membelalak penuh pertanyaan dan bertanya apakah dialah yang melempar batu itu. Ia segera menyuruhnya diam, mengatakan bahwa mereka harus pergi dan membicarakannya nanti, lalu mereka pun mengayuh sepeda menjauh. Namun, tepat saat mereka hendak lolos, sebuah suara memerintahkan mereka berhenti. Kapten polisi memanggil, bertanya apakah Lin Zichen yang melempar batu tersebut. Panik karena ketahuan, Lin Zichen dengan cepat menyangkal semuanya sambil tersenyum gugup. Kapten polisi memperhatikan mereka pergi, merasa aneh karena ada seseorang yang tidak mau mengakui perbuatan baik. Ia bergumam bahwa ada hadiah untuk keberanian. Kata hadiah langsung menarik perhatian Lin Zichen. Membutuhkan uang, ia mengerem mendadak, berhenti dengan bunyi decit, lalu bergegas kembali ke arah sang kapten. Dengan canggung ia menarik kembali penyangkalannya, mengakui bahwa dialah yang melempar batu dan menjelaskan bahwa uang itu benar-benar penting baginya. Kapten polisi menyuruhnya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan, sambil berjanji akan membantu mengurus hadiah keberaniannya. Setelah memberitahu keluarga masing-masing, Lin Zichen dan Shen Qinghan bersiap menuju kantor polisi. Ia mengira semuanya akan berjalan lancar. Namun, saat polisi menggiring tersangka yang diborgol, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajah tersangka itu mulai terdistorsi secara grotesk. Para polisi menyadari dengan ngeri bahwa dia adalah seorang bidah dan sedang bermutasi menjadi tikus raksasa menyimpang tepat di depan mata mereka. Monster itu mematahkan borgolnya dan mengamuk, mengayunkan cakar besarnya ke arah para petugas. Kapten polisi segera berbicara melalui radio, memerintahkan seluruh pasukan untuk menembak sambil tetap melindungi warga sipil. Para petugas melepaskan tembakan, tetapi peluru-peluru itu tidak berpengaruh. Laporan panik masuk, mengidentifikasi bidah tersebut telah menyatu dengan gen Raja Tikus dan meminta bala bantuan segera. Menyadari bahaya, Lin Zichen meminta maaf, meraih Shen Qinghan dan Busia, lalu menarik mereka menjauh sambil mendesak agar mereka lari. Ia lega karena monster itu tidak mengejar mereka, tetapi tahu mereka harus segera menjauh. Saat mereka melarikan diri, sosok lain melesat turun dari langit dalam aura ungu. Itu adalah seorang cyborg wanita dengan zirah futuristik ramping. Ia mendaratkan pukulan kuat ke tikus raksasa itu, membuatnya terhuyung ke belakang. Melayang di udara, cyborg wanita berambut ungu gelap pendek itu mulai mengisi meriam laser di dadanya. Dengan perintah untuk menembak, ia melepaskan sinar energi ungu yang sangat besar dan menghancurkan, menelan tikus mutan tersebut. Makhluk itu meraung kesakitan sebelum sepenuhnya terdisintegrasi, menyisakan puing-puing hangus. Lin Zichen menatap terpana oleh kekuatan cyborg yang luar biasa. Dengan ancaman lenyap, Busia dan Shen Qinghan menghembuskan nafas lega. Namun, Lin Zichen justru lebih mengkhawatirkan sepedanya, dan merasa lega karena ledakan itu tidak mengenainya, yang bisa menjadi kerugian finansial besar. Saat ketegangan mereda, ia tiba-tiba tersadar. Ia menengok ke dalam keranjang sepeda dan melihat daging cumi bayangan hantu yang mahal itu telah membusuk, mengeluarkan bau busuk. Ia kini memahami bahwa teori awalnya benar. Menyerap esensi kehidupan memang menyebabkan daging membusuk, tetapi ada jedanya. Mengangkat tentakel yang sudah layu, ia sadar perlu alasan dan memutuskan menyalahkan perkelahian serta bidah yang kini telah tewas. Dengan berakting dramatis, ia melempar tentakel busuk itu ke tanah sambil bersuara keras, menyalahkan bidah dan serangan cyborg karena memanggang daging tersebut. Busia menenangkannya dengan berkata, yang penting semua selamat. Meski berencana pulang atas permintaan kapten, mereka akhirnya ikut kendaraan tim keamanan menuju kantor. Mereka tidak menyangka akan diangkut dengan van yang sama dengan sisa-sisa tubuh bidah itu. Setelah tembakan laser, yang tersisa hanyalah tumpukan daging hangus di atas tandu, dengan bau yang menyengat. Saat duduk di dalam van yang berbau busuk, pikiran lain terlintas di benak Lin Zichen. Ia teringat bahwa taring binatang dari Bai Suer masih mengandung esensi kehidupan lama setelah makhluk itu mati. Sebuah kemungkinan baru muncul. Apakah masih ada esensi kehidupan tersisa di mayat ini juga? Dan jika iya, bisakah ia melahap gen Raja Tikus dari jasad bidah tersebut untuk dirinya sendiri? Duduk di dalam mobil polisi, Lin Zichen bertanya-tanya seberapa banyak gen Raja Tikus yang bisa ia serap dari tubuh bidah yang hangus itu. Memutuskan untuk mencari tahu, ia diam-diam mengulurkan tangannya ke arah sisa-sisa tubuh tersebut. Begitu bersentuhan, ia merasakan lonjakan energi merah yang kuat. Sistemnya membenarkan bahwa ia telah melahap setitik esensi kehidupan tikus mutan raksasa, membuka buku panduannya dengan progres mengesankan sebesar 5%. Ia terkejut dengan banyaknya yang ia serap dan menyadari bahwa kesegaran sumber berbanding lurus dengan jumlah esensi kehidupan yang bisa diperolehnya. Petugas pengawal, Abing, memperhatikan gerakannya dan menyuruhnya duduk diam. Lin Zichen cepat-cepat mengklaim bahwa ia hanya ingin meregangkan badan. Di kantor keamanan publik, ia tahu bahwa meskipun Abing mudah dikelabui, kapten keamanan jauh lebih tajam. Sang kapten memberitahu Lin Zichen bahwa ia telah mengajukan hadiah keberanian untuknya,
tetapi kemudian mengajukan pertanyaan dengan lebih serius. Ia bertanya bagaimana seorang siswa SMP, dari jarak sejauh itu dan dalam pencahayaan buruk, bisa mengenai tangan bidah yang memegang pisau dengan sangat tepat menggunakan batu. Lin Zichen memberikan jawaban samar, mengklaim itu karena ia sering melatih tangan kanannya. Jawaban aneh itu membuat sang kapten terdiam. Percakapan mereka terputus ketika Shen Qinghan berseru bahwa bibinya sudah datang. Lin Zichen terkejut melihat orang tuanya bergegas masuk ke kantor. Ibunya berlari menghampirinya dengan panik, memanggil namanya dengan wajah ketakutan. Ia memeluknya erat, bertanya apakah ia baik-baik saja dan mengatakan bahwa ia hampir mati ketakutan. Lin Zichen berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa ia baik-baik saja dan bahkan mendapat hadiah keberanian. Sambil memeluknya erat, ibunya memintanya berjanji bahwa jika ada bahaya lagi, ia akan bersembunyi di tempat aman terlebih dahulu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata bahwa yang ia inginkan hanyalah melihat putranya tumbuh dengan selamat. Lin Zichen tampak sangat terharu oleh kepedulian tulus ibunya. Saat mereka pergi, Lin Zichen meyakinkan ibunya bahwa ia akan selalu mengutamakan keselamatan dirinya sendiri. Kapten polisi memperhatikan mereka pergi, masih merenungkan kemampuan aneh bocah itu. Dalam perjalanan keluar, Lin Zichen melewati dua polisi wanita yang sedang membahas kasus tersebut. Salah satunya berkata bahwa para penyimpang semakin berani, dan rekannya mengungkapkan bahwa bidah itu adalah mahasiswa sastra dari Guangyuan yang telah dicuci otak oleh kultus Dewa Tikus. Polisi pertama mengutuk kultus tersebut, tetapi yang kedua menegaskan bahwa mereka harus melenyapkan akar masalahnya, sang Raja Tikus yang mengaku diri sendiri. Nama itu langsung menarik perhatian Lin Zichen. Di dalam mobil menuju rumah, ia segera mulai mencari informasi tentang kultus Dewa Tikus di ponselnya. Terkejut menemukan begitu banyak data, ia mengetahui bahwa markas utama kultus itu berada di Shanghai dan sebagian besar anggotanya adalah kaum terpinggirkan. Ia menemukan informasi mengejutkan yang menyebutkan bahwa Raja Tikus ingin berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan memaksa para pengikutnya mengumpulkan bahan evolusi. Hal ini menuntunnya pada pertanyaan mengerikan, apakah Raja Tikus, seekor binatang menyimpang, telah mengembangkan kesadaran? Pikirannya terhenti ketika ia melirik keluar jendela dan melihat seekor tikus raksasa hampir sebesar kucing di trotoar. Untuk sesaat, Lin Zichen bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Raja Tikus, tetapi ia segera menepis pikiran tersebut, meyakinkan dirinya bahwa di wilayah selatan, tikus sebesar kucing bukanlah hal yang terlalu aneh. Mengibaskan pikiran itu, ia baru menyadari betapa pendiamnya Shen Qinghan. Ia menoleh dan melihat gadis itu gelisah, kedua lututnya terjepit rapat dengan tidak nyaman. Seketika ia mengerti. Ia teringat bahwa sejak kecil, setiap kali Shen Qinghan gugup atau terkejut, ia tidak bisa mengendalikan kandung kemihnya. Meski memalukan baginya, Lin Zichen selalu merasa reaksi aneh ini mungkin berkaitan dengan potensi tersembunyi dalam dirinya. Sesampainya di rumah, Ibu Lin Zichen, Jiang Wang, terkejut ketika mengetahui bahwa daging binatang senilai hampir 3.000 yen telah hilang. Lin Zichen segera memutar otak dan dengan canggung beralasan bahwa saat keadaan darurat, ia pasti menjatuhkannya ketika melarikan diri. Sang ibu langsung mengutamakan keselamatannya, menyuruhnya melupakan daging itu dan mengatakan bahwa yang terpenting adalah ia tidak terluka. Lin Zichen menghela nafas lega dalam hati, senang karena berhasil mengelabui ibunya. Namun, ayahnya, Lin Yansen, jauh lebih keras kepala. Ia mengatakan akan kembali untuk mencari daging mahal itu, membanggakan diri bahwa buruh bergaji pas-pasan sepertinya cukup tangguh. Lin Zichen mencoba menghentikannya, beralasan bahwa itu terlalu berbahaya dan dagingnya sudah busuk. Ayahnya menjadi curiga dan bertanya bagaimana ia bisa tahu daging itu sudah rusak. Berkeringat gugup, Lin Zichen cepat-cepat berkata bahwa itu hanya tebakan yang jelas. Sementara itu, kembali di kantor keamanan publik yang kini kosong, Kapten polisi masih merenungkan kejadian aneh malam itu. Sambil menghisap rokok, ia tidak bisa menghilangkan pertanyaan tentang bagaimana seorang siswa SMP biasa bisa melempar batu dengan kekuatan dan ketepatan luar biasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari sudut ruangan. Matanya membelalak kaget ketika melihat seekor tikus raksasa, jauh lebih besar dari hewan pengerat normal, bertengger di atas lemari arsip. Sebelum sempat bereaksi, tikus raksasa itu melompat turun. Sang kapten langsung menarik pistolnya dan melepaskan tembakan. Konfrontasi itu berlangsung singkat dan brutal, berakhir dalam kekacauan berdarah. Keesokan harinya di kelas, Lin Zichen menghela nafas di mejanya. Mengingat kejadian malam sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa dirinya masih terlalu lemah dibandingkan heretik kuat dan cyborg wanita itu. Ia perlu menghasilkan uang dengan cepat untuk membeli lebih banyak daging binatang seperti cumi bayangan hantu demi mengisi progres buku panduannya. Ia sempat mempertimbangkan menjadi influencer atau menjual materi pelajaran, tetapi menepis ide itu karena terlalu mencolok dan bertentangan dengan tujuannya untuk tetap rendah hati. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Ia teringat bahwa di dunia ini, seni bela diri dan fusi gen jauh lebih penting daripada akademik. Ia memutuskan sudah waktunya bertindak. Kemudian, ia menuju gym tempat tim seni bela diri berlatih di gedung C. Ia menemukan pelatih Kuo sedang minum dari termos dan menyapanya. Terkejut,
Pelatih Kuo bertanya apakah ia datang untuk bergabung atau sekadar ingin tahu lebih banyak tentang tim. Alih-alih menjawab langsung, Lin Zichen mendekat dan bertanya dengan pelan apakah bergabung dengan tim memberi kesempatan untuk bertanding di turnamen kota dan apakah hadiah uangnya besar. Pelatih Kuo tersenyum dan membenarkan bahwa ia akan mendapat kesempatan, serta hadiah bernilai puluhan ribu. Setelah kekhawatiran utamanya terjawab, Lin Zichen menjabat tangan sang pelatih dan menyatakan bahwa ia bergabung dengan tim seni bela diri mulai hari ini. Pelatih Kuo menyambutnya dengan senang hati. Sang pelatih mengumpulkan tim untuk mengatakan anggota baru mereka. Ia memperkenalkan Lin Zichen, mengingatkan mereka akan penampilannya sebagai juara lomba olahraga. Anggota tim lainnya, Hang Kei, Huang Tianxing, Ah Xing, Li Shutong, dan Han Yisuo, memperkenalkan diri. Terakhir, Lin Zichen memperkenalkan dirinya. Karena ia tidak memiliki pelatihan seni bela diri formal, pelatih Kuo mendemonstrasikan teknik dasar pukulan dan tendangan. Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut terlihat sederhana tetapi sulit dikuasai, bahkan anggota tercepat mereka, Li Shutong, membutuhkan waktu seminggu untuk menyempurnakannya. Ia lalu mendorong Lin Zichen untuk mencoba. Lin Zichen mengambil posisi siap. Berkat atribut akar kebijaksanaan surgawinya yang memberinya wawasan bela diri tingkat tinggi, ia sudah menghafal dan memahami setiap detail demonstrasi hanya dengan melihatnya sekali. Saat ia mempraktikkan teknik pukulan, notifikasi sistem memberinya poin pada vitalitas, kekuatan, ketangkasan, dan kemahiran. Ia mengeksekusi gerakan tangan dan pukulan dengan presisi dan kecepatan sempurna. Ia lalu beralih mulus ke teknik tendangan, menampilkan tendangan yang kuat dan mengalir. Notifikasi sistem lain memberinya poin pada otot kaki, ketangkasan, dan kemahiran. Pelatih dan tim menatapnya dalam keheningan penuh keterkejutan. Rahang pelatih Kuo ternganga, hampir menjatuhkan termosnya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang mempelajari bentuk kompleks dengan sempurna hanya dalam satu kali lihat. Menatap penampilan tanpa celah itu, satu pikiran muncul di benaknya. Bocah ini pasti seorang jenius seni bela diri 1:1.000.000. Malam itu di Shanghai, Ibu Lin Zichen, Jiang Wang, memanggilnya untuk makan malam. Ia bergegas keluar dengan penuh semangat, sendok di tangan, bertanya masakan apa yang dibuat. Sang ibu dengan bangga menyajikan sepiring besar cumi bayangan hantu yang ia inginkan. Aromanya luar biasa, dan Lin Zichen memuji betapa harumnya masakan itu. Ibunya menyuruhnya makan selagi panas. Ia mengambil satu suapan dan memuji masakannya sebagai yang terbaik di dunia. Senang mendengarnya, sang ibu menyuruhnya makan banyak karena ia membeli 3 porsi penuh untuknya. Saat ia makan, sebuah notifikasi sistem muncul. Ia telah menyerap jejak esensi kehidupan cumi bayangan hantu melalui konsumsi, meningkatkan progres buku panduannya menjadi 3,01%. Dengan kesal, ia menyadari bahwa memakan daging itu bekerja sama baiknya. Jika ia tahu sebelumnya, ia tidak akan merusak batch pertama dengan menyentuhnya. Saat mereka makan, sebuah laporan berita menarik perhatian mereka. Berita itu membahas seorang gadis jenius berusia 14 tahun, cyborg termuda dalam sejarah. Setelah berfusi dengan inti energi, sistem energinya memberinya kemampuan super manusia, seperti mengangkat SUV seberat 5.000 kg dengan satu tangan, berlari 100 meter dalam 3 detik, dan melompat vertikal setinggi 8 meter. Menyaksikan itu, Lin Zichen merenungkan perdebatan di dunianya. Antara fusi gen ala keajaiban Kyoto dan teknologi sibernetika gadis ini, jalur mana yang lebih kuat? Pikirannya terputus oleh berita kilat lainnya. Diumumkan bahwa kapten keamanan yang mereka temui, Hun Shan, tewas di kantornya. Rekaman pengawasan menunjukkan bahwa ia diserang dan dimangsa oleh seekor tikus mutan raksasa yang menyusup ke kantor polisi. Para petugas medis terlihat mendorong tubuh Hun Shan ke dalam ambulans. Lin Zichen diliputi kengerian. Ia teringat tikus besar yang dilihatnya malam sebelumnya dan bertanya-tanya apakah keduanya saling berhubungan. Ia membayangkan seekor tikus raksasa mengamuk di seluruh kota. Kematian sang kapten menjadi pengingat kelam bahwa bahaya sedang meningkat. Menatap dengan penuh tekad, Lin Zichen memutuskan bahwa ia harus segera memperkeras latihannya. Setelah kematian kapten polisi, Lin Zichen mendedikasikan dirinya pada regimen latihan yang sangat berat. Setelah berlatih intens, ia kini mampu berlari 100 meter dalam waktu mencengangkan, 4,61 detik. Kekuatan fisiknya melonjak drastis. Lompatan vertikalnya mencapai 5,3 meter. Dan ia mampu mengangkat beban luar biasa seberat 1.200 kg hanya dengan satu tangan. Selain latihan pribadinya, ia terus berlatih seni bela diri bersama tim sekolah, berharap dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat menjelang turnamen yang akan datang. Keesokan paginya di sekolah, ia menuju gym untuk berlatih, dengan Shen Qinhan yang penasaran ikut mengikutinya. Di tengah perjalanan, seorang gadis berambut merah muda menyapa Lin Zichen dengan ramah dan menawarkan sebotol susu segar. Ia menolaknya dengan sopan, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan pergi bersama Shen Qinhan, meninggalkan gadis itu dengan raut kecewa. Dari kejauhan, rekan setimnya, Hang Kei, memperhatikan kejadian itu. Ia mengepalkan tangan dengan marah, dipenuhi rasa kesal karena orang yang mengalahkannya di ajang olahraga justru menolak hadiah dari gadis yang ia sukai.
Tak mampu menahan kesalnya, Hang Kei bergegas maju dan menghadang jalan mereka. Ia menegur Lin Zichen, memarahinya karena dianggap tidak sopan dan telah melukai perasaan gadis itu. Ketika Lin Zichen dengan tenang menjelaskan bahwa ia alergi susu, Hang Kei menolak mempercayainya dan menuduhnya berbohong. Dengan wajah merah padam karena marah, Hang Kei menunjuk Lin Zichen dan menantangnya untuk duel sparring. Ia menetapkan syaratnya. Jika ia kalah, ia tidak akan pernah mengganggu Lin Zichen lagi. Namun jika Lin Zichen kalah, ia harus meminum seluruh botol susu itu. Begitu tantangan dilontarkan, sebuah notifikasi sistem baru muncul. Sebuah misi pencapaian baru telah terpicu. Mengalahkan 1000 lawan berbeda dalam kompetisi resmi demi memperoleh sifat biologis seleksi alam. Senyum licik terukir di wajah Lin Zichen. Inilah kesempatan yang telah lama ia tunggu. Dikelilingi aura ungu yang mengintimidasi, ia menerima tantangan tersebut, matanya berkilat penuh antisipasi. Kabar tentang duel itu dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Dua siswa dengan antusias memutuskan untuk menonton pertarungan antara junior populer Lin Zichen dan seorang senior. Saat semuanya siap, game sudah dipenuhi penonton yang membentuk lingkaran besar di sekitar area sparring. Kerumunan jelas berada di pihak Lin Zichen. Banyak penggemar perempuannya bersorak, menyuruhnya memberi pelajaran pada lawannya, termasuk gadis berambut merah muda tadi yang sudah menyiapkan ponselnya. Hang Kei mendengus kesal karena semua orang menganggap ia pasti kalah. Dalam hati, ia mengakui bahwa bakat Lin Zichen memang berkembang pesat selama sebulan terakhir. Ia melihat duel ini sebagai kesempatan terakhir untuk menempatkan sang jenius yang sedang naik daun itu pada posisinya dan memamerkan kekuatannya sendiri. Berbeda dengan intensitas lawannya, Lin Zichen tampak sama sekali tidak terpengaruh. Ia dengan santai berkata bahwa ia perlu pulang untuk makan malam dan bertanya apakah pertarungan bisa dibuat cepat. Menganggap ini sebagai penghinaan, Hang Kei menyeringai dan menyetujui permintaan itu. Pelatih Kuo melangkah di antara mereka untuk menjadi wasit. Ia mengangkat tangannya sebagai tanda mulai, sambil mengingatkan aturan. Namun sebelum pertarungan dimulai, Hang Kei berteriak meminta mereka menunggu. Dengan senyum merendahkan, ia menawarkan handicap kepada Lin Zichen. Ia menyebutkan bahwa dirinya telah berlatih hampir 2 tahun, sementara Lin Zichen baru sebulan. Demi keadilan, ia menyatakan akan membiarkan Lin Zichen melakukan 3 gerakan pertama. Lin Zichen hanya mengangguk setuju. Begitu ia menyetujuinya, ia langsung meledak bergerak. Ia menutup jarak dalam sekejap, mengejutkan Hang Kei. Sebelum lawannya sempat mengangkat pertahanan, Lin Zichen melepaskan satu pukulan yang sangat menghancurkan. Pukulan itu menghantam dengan kekuatan brutal, membuat darah muncrat dari hidung Hang Kei. Ia langsung terkapar tak sadarkan diri di lantai gym. Seluruh gym terdiam membisu. Rahang pelatih Kuo ternganga saat ia menatap tak percaya, berteriak bahwa pertarungan itu berakhir hanya dengan satu pukulan. Anggota tim seni bela diri lainnya dan para penonton sama-sama terkejut, menyebut hasilnya tidak masuk akal, tak mampu memproses bahwa duel tersebut selesai hanya dalam 1 detik. Keheningan itu kemudian pecah oleh sorak-sorai meriah. Shen Qinhan mengangkat tinjunya ke udara, bersorak dengan penuh kegembiraan atas kemenangan Lin Zichen. Gadis-gadis lain, termasuk yang berambut merah muda, ikut bersorak, berteriak tentang betapa hebatnya dirinya. Berdiri di atas lawannya yang telah kalah, Lin Zichen menerima notifikasi sistem. Sistem memberitahunya bahwa dengan mengalahkan rival dan memenangkan afeksi lawan jenis, ia telah memperoleh hak prioritas kawin. Yang lebih penting, progres misi barunya kini mencapai 1 dari 1000. Ia merenung bahwa jalannya masih panjang untuk membuka atribut seleksi alam. Untuk mempercepat progresnya, ia menoleh ke anggota tim seni bela diri lain yang tersisa dan tampak ketakutan. Dengan senyum ramah namun menggetarkan, ia menyarankan agar mereka semua melakukan sparring juga. Para anggota tim menatapnya dengan wajah pucat penuh kengerian. Seketika, mereka mulai mengajukan berbagai alasan menyedihkan. Ada yang mengaku harus belajar, ada yang berkata ibunya menunggu di rumah untuk makan malam, sementara yang lain pura-pura merasa sakit. Sebelum mereka sempat kabur, Hang Kei berjuang bangkit berlutut. Ia menolak menerima kekalahannya, dengan marah menuduh Lin Zichen melakukan serangan licik dan bersumpah akan menghancurkannya dalam pertandingan ulang. Pelatih Kuo turun tangan, menyuruh Hang Kei menerima kekalahannya dengan sikap ksatria. Sang pelatih lalu bergumam apakah pukulan tadi hanyalah keberuntungan semata, dan memutuskan untuk menguji teori itu pada anggota tim lain bernama Xiao Zi. Mendengar namanya dipanggil, seorang bocah berambut berdiri kaku ketakutan. Meski ia mengambil posisi bertarung, jelas ia sangat ketakutan, memohon belas kasihan kepada Lin Zichen dan memintanya untuk tidak memukul wajahnya. 10 menit kemudian, hasilnya sudah jelas. Beberapa anggota tim seni bela diri tergeletak tak sadarkan diri di lantai gym. Lin Zichen berdiri di atas mereka, mencatat bahwa ia sudah memastikan tidak menggunakan terlalu banyak tenaga dan hanya bertukar beberapa pukulan saja. Namun ketika ia memeriksa sistemnya lagi, ia merasa kecewa. Selain kemenangan awal, tidak satupun sparring lainnya yang dihitung sebagai progres untuk pencapaiannya. Jumlah rival yang dikalahkan tetap berada di angka 1000. Lin Zichen menyadari bahwa sparring persahabatan saja tidak cukup. Ia harus mengalahkan rival dalam kompetisi resmi.
Saat ia memikirkan hal itu, sebuah tangan menepuk bahunya. Pelatih Kuo menyeringai lebar, menyatakan bahwa Lin Zichen adalah seorang jenius sejati. Ia berseru bahwa hanya dalam waktu sedikit lebih dari sebulan, pendatang baru itu telah menjadi andalan tim. Dipenuhi rasa percaya diri baru, sang pelatih menyatakan bahwa dengan Lin Zichen sebagai pemimpin, sekolah mereka akan menghancurkan semua lawan dan merebut juara pertama dalam turnamen seni bela diri regional tahun ini. Saat pelatih Kuo larut dalam perayaan, Lin Zichen mendapatkan pencerahan. Ia menyadari bahwa sang pelatih benar. Turnamen yang akan datang adalah kesempatan sempurna untuk menghadapi banyak lawan resmi sekaligus. Ia pun bertekad, memahami bahwa selama ia mengalahkan mereka dalam kompetisi resmi, setiap kemenangan akan dihitung sebagai progres. Pikirannya terputus ketika Hang Kei yang telah kalah memanggil namanya. Setelah sadar kembali, Hang Kei berdiri, menunjuk Lin Zichen, dan secara resmi menerima kekalahannya dengan pernyataan penyerahan diri yang aneh dan terlalu gamblang. Kata-katanya yang janggal membuat semua orang, termasuk Shen Qinhan, pelatih Kuo, dan Lin Zichen, terkejut dan merasa tidak nyaman. Dengan duel yang telah usai, para penonton dan sang pelatih buru-buru pergi, meninggalkan Hang Kei yang kebingungan sendirian sambil mengeluh karena ia belum selesai berpidato. Di dunia ini, siswa SMA harus memilih antara jalur seni bela diri atau akademik. Mengingat bahaya dunia yang semakin besar, kelas seni bela diri dianggap sebagai pilihan yang lebih unggul. Tak ingin tertinggal, Shen Qinhan memutuskan untuk bergabung dengan kelas seni bela diri dan mulai berlatih keras bersama Lin Zichen. Rutinitas harian mereka sangat berat. Mereka memulai dengan lari sejauh 30.000 meter, diikuti 1 jam latihan pertarungan jarak dekat. Setelah itu, mereka melakukan sit-up dan push-up untuk membangun kekuatan. Sebagai penutup setiap sesi, Lin Zichen memijat Shen Qinhan untuk meredakan ketegangan ototnya. Tentu saja, Lin Zichen tidak mengendurkan latihannya sendiri. Ia mendorong dirinya hingga batas maksimal setiap hari, didorong oleh tujuan memenangkan turnamen dan membuka atribut seleksi alam secepat mungkin. Sebulan kemudian, seluruh kerja keras mereka akhirnya diuji. Hari turnamen seni bela diri regional pun tiba, dan Lin Zichen yang penuh tekad siap bertanding. Turnamen tersebut digelar di gimnasium kota yang sangat besar, dengan kerumunan penonton mengelilingi ring pertarungan di tengah. Di area tunggu, suasana terasa tegang. Pelatih Kuo dengan gugup meninjau daftar pertandingan, mengeluh bahwa sekolah mereka, Shanghai High, harus menghadapi tim terkuat, Shanghai nomor 1 High. Anggota tim lain menambah kecemasan dengan menyebutkan bahwa lawan mereka memiliki petarung yang mampu berlari 100 meter di bawah 9 detik, membuat mereka merasa kalah sebelum bertanding. Merasakan moral tim yang rendah, Lin Zichen dengan tenang mengangkat tangan dan menawarkan diri untuk bertarung pertama. Meski masih khawatir, pelatih Kuo setuju membiarkan andalannya maju lebih dulu. Saat Lin Zichen melangkah ke arena, Shen Qinhan bersorak menyemangatinya dari pinggir, sementara pelatih Kuo berteriak memberi dukungan melalui megafon. Lin Zichen bersiap untuk bertarung. Lawannya, seorang siswa bertubuh jauh lebih besar dan berotot dari Shanghai nomor 1 High, melangkah maju. Ia mengakui bakat Lin Zichen karena bisa mencapai turnamen sebagai siswa tahun pertama. Namun nadanya segera berubah mengejek. Ia mencibir bahwa panggung ini bukan tempat bagi anak pendek yang bahkan belum mencapai tinggi 1,7 meter. Sambil memamerkan otot bisepnya, ia berjanji akan menunjukkan pada Lin Zichen seperti apa perbedaan ukuran dan kekuatan yang sesungguhnya. Wasit memberi isyarat dimulainya duel. Lawan bertubuh besar itu menerjang maju, melancarkan pukulan kuat. Yang mengejutkannya, Lin Zichen tidak mundur. Ia dengan mudah menghindari serangan tersebut dan membalas dengan pukulan cepat ke dada lawannya. Dampaknya sangat menghancurkan. Kekuatan pukulan itu membuat siswa bertubuh besar tersebut terlempar ke belakang melintasi arena dan langsung pingsan. Penyiar pertandingan terdiam kaku sebelum terbata-bata mengatakan kemenangan Lin Zichen. Di pinggir arena, Shen Qinhan melompat berdiri, bersorak bahwa Lin Zichen luar biasa. Seluruh tim Shanghai High pun meledak dalam perayaan, mengerumuni pelatih mereka sambil berteriak bahwa Lin Zichen gila kuatnya, dan meremehkan kekuatan lawan sebagai otot mati belaka. Sementara itu, di sisi lain, pelatih Shanghai nomor 1 murka. Ia memarahi muridnya yang kalah karena menyerang secara membabi buta tanpa memanfaatkan gerak kaki. Kembali di atas ring, Lin Zichen menerima notifikasi sistem yang membenarkan bahwa ia telah mengalahkan satu rival turnamen lagi, meningkatkan peringkatnya dan membawa jumlah eliminasi menjadi 2.100. Ia mengepalkan tinjunya, puas karena pertandingan-pertandingan inilah yang ia butuhkan untuk berkembang. Pelatih lawan, yang bertekad menghentikannya, memanggil petarung berikutnya, seorang anak laki-laki bernama Chen Fang, dan memerintahkannya untuk menghancurkan siswa tahun pertama itu secepat mungkin. Chen Fang dengan tenang menyetujuinya. Ia naik ke panggung dan mengambil posisi siap, tampak jauh lebih tenang dibanding petarung sebelumnya. Penyiar memberi isyarat dimulainya duel kedua. Chen Fang segera memamerkan tekniknya yang unggul, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan melancarkan rentetan serangan. Lin Zichen dengan tenang menghadapi gempuran itu, menahan tendangan kuat hanya dengan satu tangan. Namun, kekuatan dari tangkisan tersebut justru membuat Chen Fang terlempar berputar-putar di udara sebelum menghantam lantai arena dengan keras,
tak sadarkan diri. Petugas medis segera masuk membawa tandu dan mengangkat Chen Fang, menyatakan bahwa ia memerlukan pemindaian kepala. Kerumunan penonton pun diliputi kebingungan. Mereka saling berbisik, mempertanyakan apa yang baru saja terjadi dan berspekulasi bahwa siswa dari Shanghai High itu pasti sangat beruntung. Beberapa penonton yang marah berteriak bahwa turnamen ini pasti sudah diatur, bahkan menuntut pengembalian uang. Namun, pelatih Shanghai High tahu kenyataannya. Sambil memegangi kepalanya dengan putus asa, ia menyadari dengan ngeri bahwa ini bukan keberuntungan. Siswa tahun pertama dari Shanghai High itu adalah ancaman nyata. Kembali ke area tunggu, sang pelatih menyusun strategi baru. Ia memanggil petarung berikutnya, seorang bocah berambut berdiri bernama Gao Fei, dan memberinya perintah ketat untuk sepenuhnya fokus pada pertahanan, memperingatkan bahwa ia tidak boleh kalah. Namun Gao Fei justru dipenuhi rasa percaya diri. Ia dengan tenang mengatakan pada pelatihnya agar tidak khawatir, meyakinkan bahwa ia pasti menang. Saat berjalan menuju ring, Gao Fei dalam hati meremehkan kemenangan-kemenangan Lin Zichen. Ia percaya lawannya sebenarnya tidak kuat dan hanya menang karena trik semata. Dengan kecepatan superiornya, mampu berlari 100 meter di bawah 9 detik, serta pengalaman yang lebih banyak, ia yakin sepenuhnya bahwa dirinya tidak mungkin kalah. Kerumunan penonton bergemuruh. Para penonton membicarakan reputasi Gao Fei, mengagumi kecepatannya. Seseorang menyebutkan bahwa ayahnya adalah pengguna fusi gen, yang menjelaskan kemampuan fisiknya yang meningkat. Kesimpulan umum adalah bahwa laju kemenangan mengesankan Lin Zichen akan segera berakhir, meskipun mereka tetap mengakui potensi besarnya. Penyiar memberi isyarat dimulainya duel. Mengabaikan instruksi pelatihnya, Gao Fei langsung melancarkan serangan, menerjang Lin Zichen dengan tendangan kuat. Ia menyusulnya dengan serangan cepat bertubi-tubi, melepaskan teknik khususnya, tinju aliran air pemecah batu. Pelatihnya menonton dengan murka, berteriak memarahi muridnya yang membangkang karena menyerang tanpa perintah. Gao Fei mencibir pertahanan, yakin bahwa seorang jenius sepertinya tidak membutuhkannya. Sementara itu, Lin Zichen dengan mudah menghindari setiap serangan, merasa teknik tersebut menarik dan memutuskan untuk mempelajarinya di tempat. Gao Fei semakin kesal karena tidak satupun serangannya mengenai sasaran. Ia berhenti sambil terengah-engah dan menuntut penjelasan bagaimana Lin Zichen bisa menghindari semua serangannya. Tetap tenang, Lin Zichen bertanya santai apakah masih ada jurus lain, seolah mengejeknya. Murka, Gao Fei melancarkan rentetan pukulan putus asa lainnya. Melihat pola serangan yang sama dan mudah ditebak, Lin Zichen memutuskan waktu pengamatan telah berakhir. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, kita akhiri saja." Ia dengan ringan menghindari pukulan terakhir dan membalas dengan satu tendangan kuat ke bagian tengah tubuh Gao Fei, mengakhiri pertandingan seketika. Kerumunan kembali terdiam kaku, tak mampu berkata-kata. Keheningan itu segera pecah oleh sorak-sorai menggelegar dari para pendukung Shanghai High. Pelatih Kuo dan Shen Qinhan bersorak gembira, berteriak bahwa Xiao Chen mereka benar-benar monster dan merayakan kemenangan ketiga berturut-turutnya. Sisa turnamen pun berjalan sama mudahnya. Beberapa lawan berikutnya bahkan lebih lemah. Lin Zichen mengalahkan mereka satu persatu tanpa kesulitan dan segera menyapu bersih kelima petarung dari tim lawan seorang diri. Selama 2 hari berikutnya, ceritanya hampir sama. Ia terus tampil dominan, menumbangkan 2 sekolah lagi sendirian. Berkat penampilannya yang luar biasa, ia berhasil memimpin Shanghai High meraih gelar juara. Ia dan timnya dengan bangga berpose bersama medali dan piala. Namun, saat ia memeriksa sistemnya, jumlah rival yang dikalahkan baru mencapai 161.000. Dengan kecewa, ia menyadari bahwa dengan laju seperti ini, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuka atribut seleksi alam. Meski progres misinya lambat, ada sisi positifnya. Ia tidak menyangka pelatih Kuo akan begitu murah hati, tetapi ia menerima sebagian besar hadiah uang turnamen, total 20.000 UN. Ditambah dengan hadiah dari kompetisi akademik, kini ia memiliki sekitar 30.000 UN. Uang itu tidak bertahan lama. Ia segera menghabiskannya di supermarket untuk membeli persediaan besar daging cumi bayangan hantu. Selama beberapa minggu berikutnya, ia melahap daging mahal itu di setiap waktu makan. Setelah mengonsumsi 30 jin, progres kodeks cumi bayangan hantu mencapai 33%. Latihan intensif dan konsumsi daging monster mulai membuahkan hasil. Memasuki tahun kedua sekolah menengah pertama, Lin Zichen menembus tingkat berikutnya, naik dari tingkat biasa level 3 ke level 4. Kemampuan fisiknya mencapai puncak baru. Ia kini mampu mengangkat 1.890 kg dengan satu tangan, melompat vertikal setinggi 5,65 meter, dan berlari 100 meter hanya dalam 4,49 detik. Waktu berlalu cepat, dan tak lama kemudian Lin Zichen serta Shen Qinhan lulus dari jenjang sekolah menengah pertama di Shanghai. Namun, ketika hasil ujian masuk SMA diumumkan, jalan mereka tampak akan berpisah. Dengan hati hancur, Shen Qinhan duduk di kamarnya sambil menangis. Ia bertanya pada Lin Zichen mengapa ini terjadi. Setelah semua kerja kerasnya, mereka tidak bisa masuk SMA yang sama lagi. Lin Zichen menjelaskan bahwa meskipun ia meraih peringkat pertama dalam akademik dan seni bela diri, serta nilai akademik Shen Qinhan sangat baik,
nilai seni bela dirinya belum cukup untuk masuk kelas elit di Shanghai High. Saat ia menghibur Shen Qinhan yang menangis, gadis itu bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mengatakan bahwa kepala sekolah Shanghai High akan datang ke rumahnya untuk merekrutnya dan bertanya apakah ia akan ikut datang. Merasa putus asa, Shen Qinhan menjawab sambil terisak bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya, karena jelas kepala sekolah hanya datang untuk Lin Zichen. Menggenggam tangannya, Lin Zichen menarik Shen Qinhan berdiri dan membawanya keluar kamar. Ia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ia sudah punya rencana. Ia mengungkapkan satu-satunya syaratnya untuk tetap bersekolah di Shanghai High. Shen Qinhan harus menjadi teman sebangkunya. Sesuai janji, kepala sekolah Shanghai High datang mengunjungi rumah Lin Zichen. Ia, Ibu Lin Zichen, dan Shen Qinhan berdiskusi selama beberapa jam. Dengan kepala sekolah menyatakan betapa ia menginginkan Lin Zichen tetap bersekolah di sana. Saat pertemuan berakhir dan kepala sekolah berdiri hendak pergi, sebagai tawaran terakhir ia mengatakan bahwa jika Lin Zichen setuju tinggal, ia akan mengabulkan permintaan apapun. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Zichen menyampaikan satu-satunya syaratnya. Shen Qinhan harus diizinkan tetap berada di kelas yang sama dengannya. Kepala sekolah menoleh ke arah Shen Qinhan yang tampak gugup dan memastikan namanya. Tanpa ragu, ia langsung menyetujui. Dengan senyum, ia mengatakan agar mereka berdua melapor bersama ke Shanghai High pada tahun ajaran baru. Penuh kegembiraan, Lin Zichen dan Shen Qinhan mengucapkan terima kasih. Dengan masa depan SMA mereka telah aman, Lin Zichen mengikuti turnamen seni bela diri terakhirnya di jenjang SMP. Seperti yang diduga, kekuatannya yang luar biasa dengan mudah kembali membawa timnya meraih gelar juara. Ia memutuskan untuk menggunakan hadiah uang tersebut guna akhirnya menyelesaikan kodeks cumi bayangan hantu. Ia hanya kurang 20%, dan hadiah baru itu cukup untuk mengisi penuh bilah progres. Tidak yakin apa yang akan terjadi, Lin Zichen pergi ke hutan terpencil di luar Shanghai demi keamanan. Tanpa membuang waktu, ia mulai melahap esensi kehidupan dari sisa terakhir daging cumi tersebut. Energi biru yang kuat menyelubunginya ketika notifikasi sistem membenarkan bahwa ia menyerap esensi dalam jumlah besar. Matanya membelalak saat merasakan lonjakan kekuatan terakhir dan bilah progres kodeks mencapai 100%. Notifikasi baru mengatakan bahwa ia telah membuka kodeks cumi bayangan hantu dan memperoleh atribut biologis baru, berkah afinitas cairan. Kemampuan ini meningkatkan afinitasnya dengan air, memungkinkannya bergerak bebas bahkan menghilang di lingkungan perairan. Namun, setelah kekuatan itu menetap, Lin Zichen berdiri di hutan sunyi sambil memegang tentakel cumi yang terkulai dan merasa kemampuan barunya agak mengecewakan. Masih merasa kurang puas, Lin Zichen menguji kemampuan barunya di sebuah kolam terdekat. Ia menemukan bahwa berkah afinitas cairan tetap memiliki beberapa manfaat. Ia bisa berendam lama tanpa kulitnya mengeriput, dan berenang menjadi jauh lebih mudah karena hambatan air berkurang. Namun, tidak ada efek lain yang terlihat jelas. Lin Zichen duduk di dalam air dan berpikir secara rasional bahwa karena cumi bayangan hantu hanyalah monster tingkat rendah, wajar jika kemampuannya tidak terlalu kuat. Ia bertekad bahwa untuk mendapatkan atribut yang lebih baik, ia harus menabung untuk membeli daging monster tingkat tinggi atau menjadi cukup kuat untuk berburu monster mutan liar yang kuat dengan tangannya sendiri. Ingatan tentang tikus mutan raksasa yang mengerikan memperkuat tekadnya, dan ia mengepalkan tinjunya, bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dengan waktu kurang dari seminggu sebelum sekolah dimulai, Ibu Lin Zichen dan keluarga Shen Qinhan memutuskan untuk pergi berlibur guna mempelajari lebih jauh afinitas cairan barunya. Lin Zichen menyarankan agar mereka pergi ke pantai. Saat mereka berdiri di laut, Shen Qinhan menggigil dan mengeluh bahwa air laut terasa dingin. Namun, Lin Zichen justru merasa sangat nyaman. Ia menyuruhnya membiasakan diri perlahan, lalu menyelam ke dalam air dan berenang dengan kecepatan luar biasa. Saat bergerak, sistemnya menghadiahinya poin atribut untuk aktivitas berenang dan menyelam. Dari tepi pantai, Shen Qinhan yang gugup memanggilnya, meminta dia mengajarinya berenang. Lin Zichen mengangkat kepalanya dari air dan tiba-tiba teringat bahwa sahabat masa kecilnya itu memang belum bisa berenang. Ia mulai mengajarinya dasar-dasar dengan sabar. Mengingat bakat atletiknya biasa saja, ia mengira Shen Qinhan akan kesulitan. Namun, Shen Qinhan justru membuktikan sebaliknya. Dengan gembira ia berseru bahwa berenang ternyata sangat mudah dan ia langsung bisa melakukannya, bahkan menyelam tanpa kesulitan. Ia berenang dengan anggun dan muncul ke permukaan dengan ekspresi terkejut. Terkejut melihat Shen Qinhan bisa menyelam tanpa instruksi apapun, Lin Zichen menatapnya dengan kaget ketika aura air berwarna biru yang aneh tampak memancar dari tubuhnya. Setelah muncul ke permukaan, Shen Qinhan dengan penuh semangat mengatakan betapa luar biasanya perasaan itu. Ia menyebutkan bahwa biasanya membuka mata di dalam air terasa perih. Tetapi kali ini ia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Bahkan, ia merasa dingin dan menyenangkan. Kata-katanya membuat Lin Zichen tenggelam dalam pemikiran. Ia memperhatikan Shen Qinhan berenang menjauh, merasa situasi ini tidak biasa. Ia berpikir bahwa bahkan dengan bakat alami di air, mustahil seseorang bisa menguasai semua keterampilan itu seketika. Kecepatan belajarnya jelas tidak normal. Tiba-tiba, sebuah kesadaran muncul di benaknya.
Ia teringat masalah mengompol yang dialami Shen Qinhan sejak kecil. Dengan gugup, ia bertanya-tanya apakah kelemahan itu sebenarnya merupakan tanda afinitas air bawaan yang sangat kuat sejak lahir. Pikiran itu membuatnya bersemangat. Ia mulai yakin bahwa Shen Qinhan mungkin memiliki tubuh kultivasi khusus seperti karakter dalam novel karya orang tuanya. Untuk menguji teorinya, mereka terus menyelam. Penampilan Shen Qinhan semakin mengejutkannya saat mereka menjelajahi dunia bawah air. Ia menyadari bahwa mereka telah menahan nafas lebih dari 10 menit. Sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang pemula seperti Shen Qinhan. Saat mereka berenang, ekspresi Shen Qinhan tiba-tiba berubah. Suara pusaran aneh mulai bergetar melalui air di sekelilingnya. Keduanya mendongak, berusaha mencari sumber suara itu. Mereka muncul ke permukaan dengan tiba-tiba, dan Shen Qinhan berteriak ketika air biru bercahaya berputar di sekeliling tubuhnya. Malam harinya, saat mereka berjalan menyusuri pantai, Lin Zichen bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tubuh menggigil, Shen Qinhan menjelaskan bahwa saat di bawah air, ia terus mendengar suara aneh dan menyeramkan tepat di dekat telinganya. Lin Zichen menenangkannya dan bertanya suara seperti apa itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengerti bahasanya, tetapi itu adalah suara perempuan yang terus bergema tanpa henti sampai ia muncul ke permukaan. Untuk menenangkan Shen Qinhan yang ketakutan, Lin Zichen membawanya kembali ke kamar hotel mereka. Setelah itu, ia mencari informasi tentang suara perempuan aneh tersebut di internet, tetapi tidak menemukan hasil apapun. Merasa gelisah dan tidak bisa tidur, ia menggunakan energi yang tersisa untuk berlatih. Saat melakukan 1000 sit-up dengan beban, ia merasakan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba. Notifikasi sistem mengatakan bahwa kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Ia telah naik ke tingkat biasa level 5. Terkejut namun senang, Lin Zichen merenungkan kekuatan barunya. Ia menyadari bahwa pada level 5, ia sudah cukup kuat untuk menandingi seekor tikus mutan raksasa dewasa. Kilatan tekad muncul di matanya saat ia mengepalkan tinju, yakin bahwa merobek monster dengan tangan kosong bukan lagi hal yang mustahil. Bersemangat untuk menguji batas barunya, ia pergi ke pantai yang sepi pada malam hari. Peningkatan atributnya sangat besar. Waktu lari 100 meter kini turun menjadi hanya 3,64 detik, dan lompatan vertikalnya meningkat menjadi 6,98 meter. Untuk menguji kekuatannya, ia menemukan sebuah mobil di dekatnya dan mendapati bahwa ia kini bisa mengangkat kendaraan seberat 1.600 kg itu dengan satu tangan. Dengan kemajuan baru ini, hidupnya terus melangkah maju. Liburan pun berakhir, dan Lin Zichen serta Shen Qinhan memulai masa SMA mereka di Shanghai High. Pada hari pertama, mereka datang lebih awal untuk menjalankan tugas kelas. Dua siswi baru langsung mengenalinya, berbisik dengan antusias tentang betapa tampannya dia dan betapa beruntungnya mereka bisa mendapat giliran tugas kelas bersamanya. Sementara Lin Zichen terkejut karena teman-teman sekelasnya mengenalnya, sesuatu yang lebih tak terduga pun terjadi. Hanya dengan melakukan tugas kelas, sebuah misi sistem baru terpicu. Pencapaian tersebut mengharuskannya menyelesaikan 1000 tugas kerjasama untuk memperoleh atribut biologis baru, hewan sosial. Saat ia membersihkan kelas bersama Shen Qinhan, ia bertanya-tanya apa fungsi atribut baru ini nantinya. Karena tahun ajaran baru saja dimulai, setelah sekolah Lin Zichen memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi supermarket Mammoth. Kini setelah ia membuka kodeks cumi bayangan hantu, ia tahu sudah waktunya memilih target baru untuk kemampuannya. Saat ia menelusuri bagian daging monster mahal, pandangannya tertuju pada satu barang baru. Di salah satu lemari pendingin terdapat kepala elang raksasa buas yang dikemas rapi, dengan harga 1.998 yuan per jin. Senyum bersemangat merekah di wajahnya saat ia mengambil paket itu, menegaskan keputusannya. Inilah target berikutnya. Elang raksasa buas adalah monster aberran tingkat lebih tinggi dibandingkan cumi bayangan hantu. Ia memiliki penglihatan yang luar biasa kuat, 30 kali lebih tajam dari manusia normal, menjadikannya pemburu tangguh yang mampu menangkap bahkan mangsa tercepat dengan presisi. Kembali di kamarnya, Lin Zichen meneliti daging elang tersebut. Ia menyimpulkan bahwa membuka buku panduannya adalah tujuan yang sangat layak, karena penglihatan yang ditingkatkan akan memberinya keuntungan besar dalam pertempuran. Ia juga mencatat bahwa harganya yang 1.998 yuan per jin menjadikannya salah satu pilihan yang relatif terjangkau. Ia meletakkan tangannya di atas daging itu, dan energi biru menyelubunginya saat sistem membenarkan bahwa ia telah melahap jejak esensi kehidupan elang raksasa buas, membuka 1% dari buku panduannya. Setelah melakukan beberapa perhitungan, ia menyadari bahwa karena satu jin daging hanya memberikan 1% progres, ia harus menghabiskan lebih dari 200.000 yuan untuk sepenuhnya membuka buku panduan tersebut. Ia memahami bahwa hadiah uang turnamen tingkat SMA jauh lebih besar dibandingkan saat SMP. Dengan tekad baru, Lin Zichen memutuskan ia harus bekerja lebih keras dalam kompetisi untuk mengumpulkan uang dan membuka kodeks elang raksasa buas sebelum tahun keduanya. Dengan berakhirnya liburan musim panas, kehidupan SMA Lin Zichen di Shanghai High pun dimulai. Pada hari pertama, para guru memperkenalkan diri. Ada guru seni bela diri sekaligus wali kelas, guru modifikasi mekanik, guru fusi gen, dan guru bertahan hidup di alam liar. Setelah perkenalan para guru selesai,
para siswa diminta memperkenalkan diri satu persatu. Beberapa siswa maju lebih dulu. Seorang gadis berambut ungu panjang bernama Chu Yuxi mengatakan bahwa keahliannya ada di bidang seni. Setelah itu, gadis berambut merah muda yang energik bernama Zhong Zijia berbagi bahwa ia menyukai anime, cosplay, dan olahraga. Berikutnya, seorang anak laki-laki bernama Peng Huoguang mengatakan bahwa ia suka bermain game di rumah. Tak lama kemudian, tibalah giliran Shen Qinhan. Menjadi pusat perhatian membuatnya sangat gugup. Dengan wajah memerah, ia berhasil mengatakan namanya Shen Qinhan, menyebutkan bahwa ia suka menggambar, dan meminta bimbingan semua orang ke depannya. Terakhir, giliran Lin Zichen. Perkenalannya adalah yang paling singkat dan langsung. Ia hanya berdiri, menyebutkan namanya, dan meminta dukungan dari semua orang. Setelah perkenalan, waktu berlalu dengan cepat. Seorang siswi baru berambut coklat mendekati Shen Qinhan, yang tampak terkejut. Gadis itu bertanya nilai ujian masuk Shen Qinhan. Dengan gugup, Shen Qinhan menjawab bahwa ia memperoleh 709 poin. Lalu balik bertanya kepada gadis itu yang bernama Chu Rui tentang nilainya. Chu Rui terkesan dan berseru bahwa nilai Shen Qinhan lebih dari 10 poin di atas nilainya sendiri, yang hanya 698. Chu Rui kemudian bertanya tentang nilai kebugaran fisik, mengaku dirinya hanya mendapat 95 dari 100. Pertanyaan itu membuat Shen Qinhan sangat tidak nyaman. Ia tergagap mengatakan bahwa nilainya tidak terlalu bagus, sementara di dalam hatinya panik karena nilainya yang hanya 79 hampir membuatnya gagal masuk kelas elit dan ia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Tidak menangkap isyarat tersebut, Chu Rui terus menebak apakah nilai Shen Qinhan adalah 94 atau 93. Dengan kepala tertunduk malu, Shen Qinhan pelan-pelan mengatakan bahwa nilainya bahkan lebih rendah. Chu Rui masih terus menebak angka di kisaran awal 90-an, membuat Shen Qinhan semakin gugup. Tiba-tiba, sebuah tangan menghantam meja di antara mereka, mengejutkan Chu Rui. Itu adalah Lin Zichen. Dengan tenang ia mencondongkan tubuh dan bertanya kepada gadis yang terkejut itu, apakah ia boleh menambahkannya di WeChat. Terkejut sekaligus senang karena seorang anak laki-laki tampan memberinya perhatian, Chu Rui segera menyetujuinya. Dari tempat duduknya, Shen Qinhan menghela nafas lega, bersyukur karena Lin Zichen telah menyelamatkannya dari percakapan yang canggung itu. Kemudian Lin Zichen menoleh ke seorang teman sekelas laki-laki lain bernama Hiyu dan juga meminta bertukar informasi kontak. Setelah saling menambahkan, ia membuat grup obrolan beranggotakan 4 orang. Sebuah notifikasi sistem langsung membenarkan bahwa ia telah berhasil membuat grup, menyelesaikan satu tugas kerja sama lagi. Progres pencapaiannya untuk atribut hewan sosial kini menjadi 2 dari 1000. Ia berpikir bahwa misi ini ternyata sangat mudah. Setelah grup obrolan dibuat, keempat teman baru itu mulai saling mengenal. Hiyu mengungkapkan bahwa ia berasal dari kota Nanyuan yang bersebelahan dan berasal dari keluarga seni bela diri bergengsi yang menjalankan sebuah dojo. Ia bahkan dengan bangga menyebutkan bahwa dirinya meraih peringkat ke-8 dalam kompetisi seni bela diri remaja kota Nanyuan. Chu Rui berbagi bahwa keluarganya memiliki jaringan toko pakaian, membuatnya cukup kaya. Setelah Lin Zichen dan Shen Qinhan juga menceritakan latar belakang mereka, keempatnya dengan cepat menjadi kelompok yang akrab. Saat mereka mulai merasa nyaman, Hiyu meminta yang lain menebak siapa siswa terkuat di kelas mereka. Chu Rui langsung menunjuk Lin Zichen, menebak bahwa pastilah dia karena ia adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk di seluruh distrik. Hal ini mengejutkan Hiyu, yang sama sekali tidak menyangka teman barunya begitu berprestasi. Namun, Lin Zichen dengan rendah hati mengatakan bahwa menjadi peraih nilai tertinggi belum tentu berarti yang terkuat. Ia kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan. Kepala sekolah telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut 2 siswa yang sangat kuat dari kota Nanyuan ke kelas mereka. Ia lalu menunjuk kedua siswa tersebut. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki berambut pirang bernama Wang Shuo, peringkat ketiga di kota Nanyuan, yang mampu berlari 100 meter dalam 7,98 detik. Yang kedua adalah seorang anak laki-laki besar dan berotot bernama Lu Gang, yang memiliki kekuatan alami luar biasa dan dapat dengan mudah mengangkat barbel 300 kg dengan satu tangan. Shen Qinhan dan Hiyu tampak sangat terkesan sekaligus terintimidasi. Sebaliknya, Lin Zichen tetap sepenuhnya tenang. Dalam hati, ia mencemooh pencapaian mereka, karena ia tahu dirinya telah melampaui angka-angka itu sejak sekolah dasar. Tak lama kemudian, bel kembali berbunyi, menandakan kelas berikutnya untuk pembagian buku pelajaran. Ada 4 mata pelajaran utama untuk semester ini, seni bela diri, fusi gen, modifikasi mekanik, dan bertahan hidup di alam liar. Karena Lin Zichen telah mempelajari semua materi itu secara mandiri, ia memutuskan memanfaatkan waktu luang untuk mencari tempat terpencil guna berlatih. Saat berlatih, pikirannya tertuju pada ancaman yang lebih besar. Ia teringat bahwa kultus Dewa Tikus yang berbahaya masih aktif. Polisi hanya berhasil menangkap beberapa penganut tingkat rendah, sementara Raja Tikus yang kuat, pemimpin mereka, masih berkeliaran bebas. Kenyataan pahit ini semakin memicu tekadnya. Ia mengepalkan tinju, bertekad meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan setidaknya mencapai tingkat 6, level yang ia yakini cukup kuat untuk menghadapi bahkan Raja Tikus.
Kelas praktek pertama adalah bertahan hidup di alam liar. Gurunya, Hong Bei, mengumpulkan para siswa di area berhutan dan bertanya apakah ada yang tahu cara membuat api dengan menggesek kayu. Hiu bergumam bahwa itu adalah keterampilan yang tidak berguna. Namun, mengejutkan semua orang, baik Wang Shuo maupun Lu Gang melangkah maju dan berhasil menyalakan api dengan metode primitif tersebut. Sang guru terkesan dan bertanya bagaimana mereka mempelajarinya. Lu Gang menjelaskan bahwa ia belajar di perkemahan musim panas, sementara Wang Shuo mengatakan bahwa ia belajar sendiri dengan menonton video daring. Setelah itu, Lin Zichen dengan mudah mengajarkan teknik yang sama kepada kelompok kecilnya sendiri, dan mereka pun cepat menguasainya. Kemudian, di kelas seni bela diri, Guru Yao Yuanfeng mengatakan bahwa ia akan mengajarkan teknik pernafasan dan kultivasi khusus. Sekali lagi, Wang Shuo dan Lu Gang dengan lantang menyatakan bahwa mereka sudah mempelajarinya, memamerkan kemampuan mereka di hadapan seluruh kelas. Meskipun demonstrasi mereka agak canggung, mereka tetap berhasil. Lin Zichen, yang sudah menguasai keterampilan tersebut, memilih untuk tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Dengan cara itu, lebih dari 1 bulan berlalu tanpa kejadian berarti. Suatu hari di kelas modifikasi mekanik, Guru Chai Fei mengatakan akan diadakan ujian untuk mengevaluasi kemajuan para siswa. Untuk memotivasi mereka, ia mengungkapkan adanya hadiah uang tunai bagi 3 peringkat teratas, 888 yuan untuk juara pertama, 666 yuan untuk juara kedua, dan 333 yuan untuk juara ketiga. Mata Lin Zichen langsung berbinar saat mendengar hadiah uang tersebut. Ia menyadari bahwa hadiah juara pertama hampir cukup untuk membeli setengah jin daging elang raksasa buas yang mahal. Dengan semua siswa termotivasi, ujian pun dimulai. Secara kebetulan, Guru Fusigen, Kai Yuanfei, memiliki ide yang sama dan juga mengadakan ujian mendadak dengan struktur hadiah yang identik. Setelah 2 ujian sulit itu, para siswa benar-benar kelelahan. Hiu terkulai di atas mejanya sambil mengeluh. Siswa lain pun menggerutu tentang betapa sulitnya soal-soal ujian. Seorang siswi bahkan meratapi bahwa ia berharap mendapat nilai 90, tetapi akan beruntung jika bisa lulus dengan nilai 60. Sementara yang lain mengeluh, Wang Shuo dan Lu Gang mulai membanggakan diri dengan santai. Lu Gang bertanya kepada Wang Shuo bagaimana hasil ujiannya. Dengan percaya diri, Wang Shuo menjawab bahwa ia seharusnya mendapat nilai 95 karena hanya kesulitan di bagian terakhir soal terakhir. Lu Gang dengan santai setuju, mengatakan bahwa ia juga berada di situasi yang sama dan memperkirakan nilainya juga 95. Mendengar percakapan arogan itu, Hiu menatap mereka dengan geram sambil mengepalkan tinju, berpikir betapa ia ingin memukul mereka. Guru kemudian mengatakan hasil ujian modifikasi mekanik. Ia membacakan nilai, menyebutkan bahwa Guan Ling memperoleh 52 poin, sementara Shen Qinhan lulus dengan nilai 61. Shen Qinhan dengan gembira memberitahu Lin Zichen bahwa ia lulus, dan Lin Zichen pun mengucapkan selamat atas kerja kerasnya. Guru melanjutkan, Hiu mendapat nilai 88 yang mengesankan. Teman-temannya memujinya, dan ia dengan rendah hati mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan, sambil berjanji akan mentraktir mereka makan dengan hadiah juara ketiganya sebesar 333 yuan. Selanjutnya, guru membenarkan bahwa Lu Gang dan Wang Shuo sama-sama mendapat nilai 95 seperti yang mereka perkirakan, memuji mereka karena hanya selangkah lagi dari nilai sempurna. Wang Shuo dengan percaya diri menyatakan bahwa dengan tambahan 10 menit, ia pasti bisa menyelesaikan soal terakhir, dan Lu Gang pun setuju. Mendengar mereka terus membanggakan diri, Hiu merasa kesal, tetapi ia masih menghibur dirinya dengan berpikir bahwa setidaknya juara ketiga tetap miliknya. Namun, guru kemudian mengungkapkan hasil yang mengejutkan. Meskipun ujian sangat sulit, 1 siswa berhasil meraih nilai sempurna. Lin Zichen, dengan 100 poin. Wang Shuo dan Lu Gang terperangah, berteriak bahwa hasil itu tidak masuk akal. Seluruh kelas pun bersorak. Bahkan Hiu, yang sebelumnya kalah, ikut bersorak, mengakui bahwa Lin Zichen berada di level yang berbeda. Shen Qinhan dan Chu Rui merayakan kemenangannya sebagai kebanggaan Shanghai. Mengabaikan pujian tersebut, perhatian Lin Zichen tertuju pada hadiahnya. Ia mengangkat tangan dan bertanya kepada Guru Chai Fei kapan hadiah 888 yuan untuk juara pertama akan dibagikan. Sang guru berjanji akan mengirimkannya nanti, sambil dalam hati merasa heran dengan fokus Lin Zichen yang begitu besar pada uang. 1 jam kemudian, hasil ujian fusi gen diumumkan. Guru Kai Yuanfei membacakan nilai. Kali ini, 2 kota Nanyuan tidak tampil sebaik sebelumnya. Lu Gang mendapat nilai 81 dan Wang Shuo 83. Meski masih tergolong baik, keduanya jelas kecewa. Sebaliknya, Shen Qinhan meraih nilai 78 yang sangat baik dan masuk 5 besar, lalu merayakannya bersama Chu Rui. Yang lebih mengejutkan para siswa, Lin Zichen sekali lagi meraih nilai sempurna dan dengan mudah memenangkan hadiah uang lainnya. Kemenangan telak kedua ini memberikan pukulan besar pada kepercayaan diri Hiu, Wang Shuo, dan Lu Gang, yang kini tampak terpuruk. Tidak bisa menerima kekalahan, Wang Shuo dan Lu Gang mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa mendapat nilai penuh pada ujian sesulit itu, bahkan terang-terangan menyeratkan bahwa Lin Zichen pasti sudah mengetahui jawabannya terlebih dahulu.
Guru KAI Yuan Fei segera menghentikan tuduhan itu dengan tegas, menyatakan bahwa hal tersebut mustahil. Ia menjelaskan bahwa ia sendiri yang merancang setiap soal dan jawabannya tidak tersedia dimanapun, sehingga kecurangan tidak mungkin terjadi. Keduanya pun terdiam tak mampu membantah. Namun, teman-teman sekelas mereka tidak sebaik itu. Hiyu dan Chu Rui tertawa, mengejek Wang Shuo dan Lu Gang sebagai pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan. Hiyu menyebut mereka sebagai aib kota Nanyuan, dan Chu Rui menambahkan bahwa orang-orang kasar dan jelek selalu paling banyak membuat masalah. Setelah makan siang, ujian praktik bertahan hidup di alam liar pun dimulai. Guru Si Zongbei menjelaskan bahwa hadiahnya sama, dengan uang tunai untuk 3 peringkat teratas. Ujian terdiri dari 3 bagian, memanjat, berenang, dan membuat api dengan gesekan. Setelah dikalahkan dalam ujian akademik, Wang Shuo berkata kepada Lu Gang bahwa mereka harus menebus diri di ujian praktik. Lu Gang setuju, dan keduanya menatap Lin Zichen dengan tajam, bersumpah akan mengalahkannya demi membersihkan rasa malu mereka. Ujian dimulai dengan memanjat, di mana kecepatan menentukan pemenang. Seperti yang diduga, kemampuan fisik Lin Zichen yang unggul membuatnya mendominasi dengan mudah. Ia memanjat dinding batu dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jauh 2 kota Nanyuan dan merebut posisi pertama. Lomba memanjat pohon pun berakhir dengan hasil yang sama. Lin Zichen kembali menjadi yang pertama, sementara Wang Shuo yang kalah mengeluh bahwa ia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Saat Lin Zichen unggul, perhatiannya justru tertuju pada Shen Qinhan. Seperti yang ia perkirakan, Shen Qinhan kesulitan dalam memanjat dan finish terakhir. Namun, ia tidak khawatir, karena tahu bakat sejatinya ada di air dan yakin ia akan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di sesi renang. Berikutnya adalah sesi menyalakan api. Dengan fokus pada hadiah uang, Lin Zichen tahu ia harus terus menghancurkan 2 kota Nanyuan. Ia mengerjakan tugas itu dengan konsentrasi dan kecepatan tinggi, berhasil menyalakan api hanya dalam 58 detik. Wang Shuo dan Lu Gang menatapnya dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana ia bisa begitu cepat dalam segala hal, tercengang oleh kecepatan tangannya yang gila. Bagian terakhir dari ujian bertahan hidup adalah berenang. Kali ini, giliran Shen Qinhan untuk bersinar. Memanfaatkan afinitas alaminya terhadap air, ia berenang dengan kecepatan luar biasa, dengan mudah mengalahkan 2 kota Nanyuan dan memberikan pukulan berat lain pada kepercayaan diri mereka yang sudah hancur. Wang Shuo hanya bisa terpaku tak percaya, tak mampu memahami bagaimana Shen Qinhan tiba-tiba menunjukkan kekuatan eksplosif di dalam air, hingga menyimpulkan bahwa dirinya pasti sedang berhalusinasi. Setelah ujian berakhir, Wang Shuo dan Lu Gang yang kalah tampak terdiam cukup lama. Namun, keheningan itu hanya bertahan sampai jam makan siang. Pada sore harinya, ujian terakhir untuk kelas seni bela diri pun dimulai. Guru Yao Yuanfu mengatakan bahwa sudah waktunya menguji kemajuan mereka melalui pertandingan sparring. 3 peserta teratas akan mendapatkan hadiah, sehingga semangat seluruh kelas pun terpicu. Bagi Wang Shuo dan Lu Gang, hal ini membangkitkan kembali harapan mereka. Dengan tekad membara, mereka bertekad merebut kembali harga diri mereka. Mereka menilai bahwa ini adalah kelas seni bela diri, tempat kebugaran fisik dan teknik bertarung benar-benar menentukan hasil. Mereka meyakini bahwa jika Lin Zichen lemah dalam seni bela diri, maka semua nilai akademiknya tidak berarti. Sebelum sparring dimulai, guru meminta semua murid melakukan tes fisik sebagai pemanasan, meliputi lari 100 meter, angkat barbel 1 tangan, dan lompat vertikal. Lin Zichen, yang sengaja menahan diri agar tidak terlalu mencolok, tetap menunjukkan performa luar biasa. Ia menempuh lari 100 meter dalam 7,78 detik, mengangkat barbel seberat 330 kg dengan 1 tangan, dan mencatat lompatan vertikal setinggi 2,18 meter. Ia dengan mudah meraih peringkat pertama di ketiga tes tersebut, memastikan hanya unggul sedikit dari duo Nanyuan. Sekali lagi, mereka dibuat terkejut. Wang Shuo tidak mengerti bagaimana Lin Zichen bisa lebih cepat. Sementara Lu Gang bingung bagaimana seseorang yang tidak terlihat berotot bisa sekuat itu. Berusaha membangkitkan semangat, Wang Shuo mengingatkan Lu Gang bahwa kalah dalam tes fisik tidak berarti kalah dalam sparring, karena pertarungan nyata juga membutuhkan teknik. Mereka meyakinkan diri bahwa teknik mereka yang lebih unggul masih memberi peluang. Setelah tes selesai, semua orang berpindah ke area duel untuk pertandingan sparring. Ingin segera menyelesaikan pencapaian, survival of the fittest, Lin Zichen melangkah ke arena lebih dulu. Namun, setelah melihat penampilannya yang mengerikan, tak seorang pun berani menantangnya. Bahkan Wang Shuo dan Lu Gang pun memilih menahan diri dan mengamati lebih dulu. Melihat kebuntuan itu, sang guru turun tangan. Ia memanggil seorang murid bernama Liu Lei dan memerintahkannya untuk bertarung melawan Lin Zichen. Keduanya berhadapan, tetapi pertandingan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Demi menghemat waktu, Lin Zichen mengakhirinya seketika dengan satu pukulan dahsyat yang membuat Liu Lei terlempar keluar arena. Setelah itu, ia melibas seluruh lawannya satu persatu, menumbangkan setiap siswa di kelas dengan efisiensi brutal yang sama. Menyaksikan hal itu, Wang Shuo dan Lu Gang diliputi keputusasaan mendalam. Wang Shuo dengan ngeri menyadari bahwa Lin Zichen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan dan kemungkinan besar tidak mengerahkan seluruh kemampuannya saat tes fisik.
Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada yang bisa menandingi monster seperti itu. Saat semangat mereka hancur, Hiu tiba-tiba melompat ke arena sambil berteriak memanggil nama Lugang. Ia menunjuk Lugang, menyatakan bahwa dirinya sudah pemanasan dan berada di puncak kondisi, lalu menantangnya bertarung. Ingin melampiaskan kesal, Lugang langsung menerima tantangan itu. Ia berpikir bahwa meski tidak percaya diri melawan Lin Zichen, ia pasti bisa mengalahkan Hiu, dan bersumpah akan menjatuhkannya dalam 30 detik. Dengan teriakan perang, Hiu menyerang, dan keduanya terlibat pertukaran serangan cepat. Namun, hasil pertarungan sudah jelas karena perbedaan kekuatan yang mencolok. Lugang dengan mudah menangkap tendangan Hiu, memanfaatkan kekuatannya yang unggul untuk mengayunkannya, lalu melemparkannya keluar arena. Hiu terjatuh keras, kalah dan muntah-muntah. Berdiri dengan penuh kemenangan, Lugang memandang rekan sekelasnya yang kalah. Ia memberi pujian setengah hati, mengakui bahwa teknik fisik Hiu adalah yang terbaik di kelas, tetapi dengan sombong menyimpulkan bahwa dirinya tetap lebih unggul. Setelah kemenangannya, Lugang melihat Lin Zichen mendekat. Lin Zichen dengan tenang mengajukan tantangan sparring. Dalam hatinya, ia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk melanjutkan progres pencapaiannya. Baru saja menang dan dipenuhi rasa percaya diri, Lugang menyeringai dan menerima tantangan itu, menyatakan bahwa ia tidak takut. Lugang langsung menyerang dengan pukulan kuat. Namun, perbedaan kemampuan mereka segera terlihat. Lin Zichen bergerak dengan kecepatan membutakan, dengan mudah menghindari serangan dan meninggalkan bayangan sisa. Sebelum Lugang sempat menyadari apa yang terjadi, Lin Zichen membalas dengan tendangan cepat. Pukulan kuat itu menghantam punggung Lugang dengan tepat, membuatnya terlempar keluar arena dan kalah hanya dengan satu serangan. Dengan kedua anggota duo Nanyuan kalah telak, murid-murid lain mulai mengejek satu-satunya yang tersisa. Mereka berteriak kepada Wang Shuo, menanyakan apakah ia akan membalaskan dendam rekannya dan mengatakan bahwa harga diri Nanyuan kini sepenuhnya berada di pundaknya. Mereka mengejeknya agar tidak pengecut. Kesal, Wang Shuo membentak kerumunan agar diam, mengklaim bahwa ia memang sudah berniat bertarung. Ia bergegas masuk ke arena untuk menghadapi Lin Zichen. Saat berdiri di hadapan lawan yang luar biasa kuat itu, ia menguatkan tekadnya, meyakinkan diri bahwa apapun yang terjadi harus dihadapi dan ia harus menemukan cara untuk mengalahkannya. Dengan tekad bulat, Wang Shuo berteriak bahwa ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan menyerang Lin Zichen dengan serangan brutal. Namun, usahanya sia-sia. Lin Zichen dengan mudah menahan pukulan itu dengan satu tangan dan membalas dengan satu serangan dahsyat yang membuat Wang Shuo terpelanting terbalik. Ia jatuh keras ke lantai gimnasium, pingsan dengan busa keluar dari mulutnya, kalah semudah yang lain. Dengan dua Nanyuan sudah ditangani, Lin Zichen melanjutkan untuk menumbangkan sisa murid laki-laki di kelas satu persatu dengan efisiensi tanpa usaha. Setelah mengalahkan semua siswa pria, ia memeriksa sistemnya. Ia mencatat bahwa sesuai aturan pencapaian, survival of the fittest, mengalahkan orang yang sama lebih dari sekali hanya dihitung satu kali. Ini berarti satu-satunya lawan yang tersisa di kelas hanyalah para siswi. Ia bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang bersedia bertarung dengannya. Di luar dugaan, para siswi justru sangat bersedia. Sekelompok siswi berkumpul, wajah mereka memerah sambil antusias membuat isyarat hati. Semuanya ingin mendapat kesempatan bertarung dengannya. Yang pertama maju adalah Chu Yutong, yang dengan bersemangat mengangkat tangan dan menantangnya. Ia melompat ke arena dan menyerang dengan kecepatan serta kelincahan yang mengejutkan. Namun, Lin Zichen tetap berada di level yang berbeda. Ia dengan mudah menghindari serangannya, membuat Chu Yutong mengomentari kecepatannya yang luar biasa. Ia mendarat dengan anggun, kecewa karena sudah begitu dekat tetapi bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tak disangka, setelah kekalahan Chu Yutong, para siswi lain juga maju satu persatu untuk menantangnya. Tentu saja, Lin Zichen sangat menahan diri saat menghadapi para siswi. Tujuan utamanya bukan untuk melukai mereka, melainkan sekadar memenangkan pertandingan resmi dan menyelesaikan pencapaiannya secepat mungkin. Tak lama kemudian, Lin Zichen menyelesaikan sparring dengan seluruh siswi di kelasnya. Meskipun ia berhasil mengalahkan semua murid, ia masih jauh dari menyelesaikan misi pencapaiannya. Ia sedikit kecewa, tetapi suasana hatinya segera berubah ketika gurunya, Yao Yuanfang, tiba-tiba mengatakan kabar baik. Sang guru memuji kelas mereka dan mengatakan bahwa sebagai murid elit, mereka harus belajar menantang mereka yang berada di atas. Ia lalu mengatakan bahwa dalam 1 bulan ke depan, kelas mereka akan menantang kelas reguler terkuat di tingkat 2, dan ia berharap mereka semua siap. Lin Zichen, yang baru saja merasa kesal karena kurangnya lawan untuk mempercepat pencapaian, survival of the fittest, langsung merasa sangat gembira. Sebuah pertandingan baru seakan diantarkan langsung ke hadapannya, benar-benar sebuah berkah. Setelah guru membubarkan kelas, Lugang yang kini lebih rendah hati mendekati Lin Zichen. Ia mengakui bahwa dirinya telah meremehkan sekolah ini dan menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan menganggap Lin Zichen sebagai rivalnya selama 3 tahun ke depan. Lin Zichen menyadari bahwa dengan rencana guru untuk terus menantang kelas lain, menyelesaikan pencapaiannya dalam waktu 1 tahun mungkin bukan hal yang mustahil. Wang Shuo juga mendatanginya, bersumpah akan menghapus penghinaan atas kekalahannya sebelum mereka lulus.
Namun, Lin Zichen lebih memikirkan manfaat praktis. Ia menghitung bahwa ia telah memperoleh lebih dari 3.000 yuan hanya dari hadiah ujian. Hal ini membuatnya bersemangat karena kini ia bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli lebih banyak daging binatang buas. Ia mengepalkan tinjunya, sama sekali mengabaikan duo Nanyuan yang hanya bisa mendidih oleh sikap acuh tak acuhnya. Malam itu, kembali di kamarnya, Lin Zichen memikirkan kondisi keuangannya. Meskipun ia memperoleh sejumlah uang dari hadiah, jumlah itu masih jauh dari cukup untuk membeli semua daging binatang buas yang ia butuhkan. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, ia memutuskan mengikuti jejak orang tuanya dan mendaftar sebagai penulis novel web, memulai perjalanan menulisnya. Berkat akar kebijaksanaan surgawinya, tulisannya luar biasa. Keesokan paginya, ia menemukan undangan kontrak dari platform Uiwen di pesan masuknya. Setelah menandatangani kontrak, sebuah berita pada hari yang sama menarik perhatiannya. Laporan tersebut membahas sebuah insiden mengerikan yang terjadi hanya 2 jam sebelumnya. Seekor tikus mutan raksasa telah menyerang fasilitas penyimpanan daging beku di pinggiran kota. Laporan itu merinci serangan mengerikan tersebut. Tikus mutan itu panjangnya lebih dari 5 meter dan begitu kuat, hingga menggigit Cyborg yang datang merespons menjadi 2 bagian. Dalam tindakan putus asa terakhir, Cyborg yang tertangkap mengaktifkan inti energi cadangan tersembunyinya untuk meledakkan diri, menyeret musuhnya bersamanya. Ledakan yang dihasilkan sangat besar, menghancurkan tikus mutan raksasa itu di tempat. Membaca berita itu, Lin Zichen merasa ngeri. Ia menatap gambar tikus raksasa yang mengerikan itu, bertanya-tanya dengan rasa takut yang kian meningkat berapa banyak lagi tikus mutan raksasa seperti itu yang tersembunyi di kota Shanghai. Ia juga mempertanyakan di mana makhluk sebesar itu bisa bersembunyi. Hari pertandingan sparring melawan kelas reguler terkuat tingkat 2 pun tiba, dan para siswa berkumpul di gedung olahraga SMA Shanghai. Sebelum pertandingan dimulai, Guru Yao Yuanfang mengadakan rapat strategi dengan para petarung terkuatnya. Ia memperingatkan bahwa meskipun petarung inti mereka kuat, kelas lawan secara keseluruhan lebih unggul dan kemungkinan akan menggunakan taktik bertahan untuk menguras stamina mereka. Ia memerintahkan agar setiap pertarungan diselesaikan secepat mungkin. Begitu rapat berakhir, Lin Zichen langsung bergegas menuju arena. Bersemangat untuk mengalahkan sebanyak mungkin lawan baru demi menyelesaikan pencapaian survival of the fittest, ia mengajukan diri untuk bertarung pertama. Lawannya, seorang gadis tinggi berambut pirang panjang dari kelas tingkat 2, melangkah ke arena. Melihat siapa lawannya, gadis itu segera mengeluh kepada gurunya, menunjuk bahwa kelas elit telah mengirimkan petarung terkuat mereka sejak awal. Ia mengaku bahwa dirinya adalah murid terlemah di kelasnya, dan mempertanyakan bagaimana ia seharusnya melawan Lin Zichen. Mendengar hal itu, Yao Yuanfang dengan marah mendatangi guru lawan, seorang pria tua yang ia panggil Kakak Fen. Ia menuduhnya melanggar aturan tak tertulis sparring antar kelas, yang menetapkan bahwa murid terlemah harus bertarung lebih dulu. Ia menuntut penjelasan mengapa guru lawan mengirimkan murid terkuatnya pada pertandingan pertama. Untuk menyelesaikan perselisihan, Yao Yuanfang memerintahkan Lin Zichen turun dari arena, mengatakan bahwa ia bisa bertarung nanti dan membiarkan murid yang lebih lemah maju terlebih dahulu. Lin Zichen dengan enggan menyetujui dan turun dari arena. Sang guru kemudian menunjuk Zhong Yijia dan memintanya maju lebih dulu, tetapi ia terkejut dan memprotes bahwa dirinya belum siap. Melihat kesempatan, Shen Qinhan melangkah maju. Ia mengajukan diri untuk bertarung, mengatakan kepada Yao Yuanfang bahwa karena dirinya paling lemah, ia seharusnya yang maju terlebih dahulu. Shen Qinhan dengan gugup memasuki arena untuk menghadapi gadis pirang tinggi itu, tampak jelas merasa terintimidasi. Dari pinggir arena, teman-teman sekelasnya, termasuk Chu Rui dan Hai Yu, mulai bersorak keras, berteriak memberi semangat untuk sahabat mereka, Han Han. Namun, tekanan mendadak itu justru membuat Shen Qinhan semakin gugup. Pertandingan dimulai dan gadis pirang itu langsung menyerang dengan pukulan kuat, yang berhasil diblokir oleh Shen Qinhan. Meski jelas kalah kuat, Shen Qinhan tetap teguh. Ia tahu dirinya tidak mungkin menang, tetapi bertekad bertahan selama mungkin dengan mengadopsi strategi bertahan murni untuk menguras stamina lawannya. Rencananya ternyata sangat efektif. 3 menit kemudian, gadis pirang itu terengah-engah. Terkejut oleh daya tahan Shen Qinhan, ia menyadari bahwa jika pertarungan berlanjut, ia akan kehabisan stamina dan memutuskan harus mengakhiri pertandingan secepatnya. Ia menerjang maju dengan 1 pukulan penentu. Serangan itu mengenai sasaran dan Shen Qinhan terhempas ke tanah, kalah dalam pertarungan. Saat bangkit berdiri, wajah Shen Qinhan tampak jelas menahan malu. Guru Yao Yuanfang memuji penampilannya. Ia mengacungkan jempol dan mengatakan bahwa ia tampil sangat baik serta strategi bertahannya sangat cerdas. Lin Zichen juga menghiburnya, menepuk kepalanya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa ia sudah berjuang dengan baik, mampu bertahan lebih dari 3 menit melawan senior yang memiliki 1 tahun latihan tambahan, dan bahwa ia telah membuat kemajuan besar. Mendengar itu, Shen Qinhan menatapnya dengan senyum bahagia. Setelah kekalahan Shen Qinhan, seorang siswi kelas elit lainnya yang berambut coklat melangkah ke arena. Melihat bahwa lawan seniornya mulai kehabisan stamina setelah pertandingan sebelumnya, ia melihat peluang dan langsung menerjang untuk menyerang. Ia melepaskan tendangan kuat,
Tetapi senior yang lebih berpengalaman dengan mudah menghindarinya dan membalas dengan pukulan cepat ke wajah. Gadis berambut coklat itu segera tertekan, dijatuhkan, dan ditekan ke tanah hingga menjerit kesakitan lalu terpaksa menyerah. Berdiri di atas lawannya yang telah kalah, sang senior dengan nada mengejek bertanya apakah ia meremehkan kelas reguler karena menyerang dengan ceroboh seperti itu. Ia terus mencemooh, mengatakan bahwa meskipun dirinya mungkin tidak sepintar lawannya, ia telah berlatih 1 tahun lebih lama. Ia pun menyuruhnya pergi dan kembali bertarung setelah berlatih 1 tahun lagi. Saat itu, Chu Rui melangkah maju. Dengan tekad penuh, ia menyatakan akan membalaskan kekalahan Shen Qinhan dan menghancurkan sang senior. Chu Rui membuktikan dirinya sebagai petarung tangguh. Ia dengan mudah mengalahkan senior tersebut hanya dengan 1 pukulan kuat. Dari pinggir arena, Shen Qinhan bersorak antusias, memuji betapa hebatnya Chu Rui. Lin Zichen mengatakan kepada Shen Qinhan bahwa ia juga luar biasa, menjelaskan bahwa kemenangan Chu Rui tampak mudah hanya karena Shen Qinhan telah lebih dulu menguras stamina sang senior. Shen Qinhan pun tersenyum bahagia. 2 jam kemudian, sesi sparring berlanjut dan kelas elit berhasil menyamakan kedudukan. Guru Yao Yuanfang mendekati guru kelas tingkat 2, Guru Fen, lalu mengejeknya dengan menunjuk bahwa kelas lawan hanya menyisakan 4 petarung dan ia yakin kelasnya akan memenangkan taruhan. Namun, ia kemudian berbalik ke murid-muridnya dan memperingatkan mereka agar tidak lengah. Ia menegaskan bahwa kekuatan sejati kelas mereka terletak pada 4 petarung utama, yaitu Lin Zichen, Wang Shuo, Lu Gang, dan Hai Yu. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah pernyataan gurunya, Hai Yu diperintahkan maju berikutnya. Ia mengepalkan buku-bukunya dengan tatapan penuh tekad, dan memasuki arena dengan pose dramatis menghentakkan tanah. Ia mengambil kuda-kuda dan secara teatrikal bertanya kepada seniornya apakah ia siap menghadapi tinjunya yang haus pertempuran. Senior itu, seorang pemuda berambut coklat, menyeringai dan menyuruh Hai Yu berhenti bersikap kekanak-kanakan dan berlebihan. Kesal, Hai Yu langsung menyerang dengan tendangan cepat yang membuat senior tersebut terhempas dan kalah. Berdiri di atas lawannya yang jatuh, Hai Yu mengejeknya, mempertanyakan dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri untuk bersikap sok jago dengan kemampuan serendah itu, bahkan menyebutnya sampah. Saat Hai Yu merayakan kemenangannya, seorang senior lain yang lebih tangguh dengan rambut berwarna ungu samar melangkah masuk ke arena. Ia menatap Hai Yu dengan tajam, menyebutnya sombong atas ejekannya. Senior itu langsung menerjang dengan pukulan kuat, bersumpah akan mengajari juniornya arti keseriusan. Namun, yang mengejutkan, Hai Yu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan dengan mudah menghindari serangan tersebut. Ia lalu membalas dengan tendangan kuat yang membuat senior itu terpental dan pingsan. Melihat kemenangan gemilang itu, Chu Rui dan Shen Qinhan bersorak keras, menyemangati Hai Yu. Didorong oleh keberhasilannya, Hai Yu melanjutkan rentetan kemenangan luar biasa, mengalahkan beberapa lawan lagi secara beruntun. Setelah menjatuhkan 5 petarung berturut-turut, Hai Yu berdiri terengah-engah, kelelahan. Meski demikian, ia tetap memasang wajah berani dan menantang lawan berikutnya, membanggakan bahwa ia masih bisa menghadapi 10 orang lagi. Namun, jelas bahwa staminanya hampir habis. Perjalanan impresifnya berakhir ketika ia dikalahkan oleh lawan ke-6. Dengan tersingkirnya Hai Yu, situasi menjadi genting bagi kelas elit. Kini mereka hanya menyisakan 3 petarung terakhir, sementara kelas tingkat 2 masih memiliki 13 orang. Berikutnya adalah Wang Shuo. Ia melepaskan seluruh kekuatannya, menciptakan rangkaian kemenangan luar biasa dengan sendirian mengalahkan 10 lawan melalui rentetan tendangan dan pukulan ganas. Namun, pertarungan panjang itu menguras tenaganya. Pada pertandingan ke-11, Wang Shuo akhirnya kehabisan stamina dan kalah. Setelahnya, Lu Gang maju dan dengan cepat menumbangkan 2 petarung terkuat tim lawan dalam waktu kurang dari 10 menit, membuat pihak lawan kini hanya menyisakan 1 petarung terakhir. Guru Yao Yuanfang dengan nada puas menyarankan agar Guru Fen saja menyerah. Namun Guru Fen tetap tenang. Ia menyeringai dan memanggil murid terakhirnya, Wang Jinhui, mengatakan bahwa kini gilirannya.